Sehari bisa Buset. sampai 50 Bang. Sehari Iya, main berapa jam lo? bentar doang. Orang tuanya itu mikir, terjadilah penyakit. Meninggal bro, ibunya yang meninggal. Astagfirullah. Udah sempet aku blok kan tuh bang, spam blok pokoknya nggak muncul lagi kan. Ternyata pas aku semakin dalam aku cari lagi punya bang. 100 juta lebih bang ada. Kalau pinjol udah galbay bang. 10 aplikasi ada itu bang. Ya pertama itu saya mulai kenal judi itu saya nyoba-nyobanya itu sebelum puasa lah. Sebelum Mm-mm. puasa seminggu ya kan, mikir kan nyari uang ibaratnya gimana lah, karena dulu tuh aku sempet dapat JP itu di hack domino kan, nggak sengaja main Mm-mm. itu dapat full tirai itu 90 B, tapi nyatanya aku kan cerita sama kawan-kawan, nggak zaman lah itu kayak gitu-gitu tuh, pakai duit lah. Akhirnya aku nyoba lah yang 50 ribu itu, hanya entah di mana itu pokoknya main, entah gimana apa itu aku nyoba-nyoba set, main 50 ribu naiknya 600 700, gampang banget lah nyari duitnya Mm-mm. gitu. Ya. Enak banget tapi nggak ke WD tuh bang, Mm-mm. cuman main iseng-iseng aja set, habis juga nggak ada di WD-WD, bingung kan udah enak banget ya, aku mikir wah nih kalau aku mainin terus dapat misal 500 tabung, masuk 500 tabung untuk nambahin modal lah, aku pikir kayak gitu kan. Mm-mm. Tahu-taunya malah kalah. Terus aku bilang game ini gitu. Terus teman aku, game apa tuh, gamenya kayak gini nih, dikenalin aku sama kakak Zeus itu. Oke, slot ya. Mm-mm. Oke. Depo lah aku 50 ribu, masih kalah 100, dikasih menang tuh, aku dikasih menang Dikasih enggak, menang berapa tuh? enggak masih dikit-dikit bang, itu sejuta paling, Oke. paling tingginya 1.200.000 itu Mm-mm. masih standar lah biasa. Mm. Wah aku ngeri, berarti depo lebih besar banyak lagi nih, depo lagi tuh depo. Wah itu udah ibaratnya aku nggak tahu kan, pertama itu pencet itu beli, beli scatter tuh, dipencet lah beli scatter, pencet habis rungkat habis. Akhirnya tuh aku nyoba, udah itu udah pening berhenti aja lah aku main kayak gitu kan. Akhirnya tuh pas hari Jumat apa apa kan aku iseng-iseng depo main set nyampe hari itu Maxwin aku 12 juta pak. Oke. Maxwin 12 juta tuh, wih beneran ya gitu ya, ada juga Maxwin gitu bilang tuh. Aku pas hari itu bednya masih 2.400 gitulah. Pas udah itu tapi di luar tuh pak, bukan di skater, di luar, keluar lah itu mulailah aku candu kan, mulai lebih habit lagi mainnya, ngeri banget lah pokoknya. Mm. Deponya 2 juta 3 juta 4 juta, nggak kerasa uang usaha tuh kegigit juga kan. Aku udah mulai pusing tuh, aduh ditanyain lagi uang usaha kok tambah nggak ada lagi. Akhirnya bingung aku bilang nyantai deh, ini apa nih, ada itu duitnya si di ATM, aku bilang kayak itu kan. Pokoknya bingung aku suruh, sudah itu kan aku di sini kan jual beli kita karet itu model sistemnya kan, modal-modal dari orang tuh pak. Modal kita karet itu kita ngambil uang dulu untuk belanja di bawah kan. Pada akhirnya aku sempet yang paling gila itu bang, depo tuh 10 juta 8 juta 10 juta 8 juta entah berapa kali, pokoknya minusnya aku hitung-hitung sampai 330 bang. Sumpah bang, kayak orang itu apalagi yang terakhir tuh abang posting yang orang Aceh tuh, sempet aku tergiur tuh 100 juta berhenti gitu ya kan, Mm. di 2 juta tuh. Nyoba lah aku gara-gara yang pertama tuh dulu itu kan, aku denger-denger, wih, tambah makin ancur aku nengok kok nggak sehoki dia ya, kalau aku sehoki dia tuh udah berhenti aku, udah selesai semua utang-utangku. Tapi aku tadi kan sempet bingung juga tadi bang, nangis segala macam lah aku, wah nggak tahu lah kemana. Akhirnya aku cerita jujur sama keluarga segala macam, ternyata tadi itu sebelah aku tuh juga ada yang kena yang 600 juta tuh bang. Kalau 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 Mas tadi berapa habisnya? 330 bang. 330. Itu duit usaha atau duit apa tuh yang dipakai? Duit usaha bang, duit usaha. Duit usaha. Oke. Iya bang, ini minusnya sekarang tinggal 181-an. Oke. Dari 300, dari, 30 iya, tapi dari kan 330. tapi aku bayarnya bukan dari uang judi, bayarnya dari usahaku tuh, hasilnya malah untuk bayarin itu aja gitu loh. Iya, iya, oke. Habis Oke. harusnya sampai sekarang
bilang kata kasarnya itu sempak istri aja nggak bisa beli loh. Sampai di hari asnya tuh aku udah nggak bisa muter duit lagi nih. Mm-mm. Betul, aku harusnya kan aku bisa masih muter duit. Ya ada yang bongkar juga sih. Ibaratnya kita tuh salah dengan orang juga, salah orang gitu. Tapi mungkin ini lah udah jalan dari Tuhan juga kan. Mungkin aku udah stop, selesai lah. Jangan mikir kayak Mm-mm. gitu lagi. Mungkin capek lah. Mungkin Allah tuh nengok aku kayak gini, muter-muter duit ini. Ya, Aku di hitam 330 itu kalau misalnya aku jujur, mungkin nggak ada yang mau ngasih solusi juga gitu loh. Lebih aku kan aku pendem selama 7 bulan tuh. 7 oke. bulan itu aku hampir lah melunasi itu kan ibaratnya. Mungkin target aku 5 bulan lagi insya Allah bisa lunas. Tapi dalam itu aku pening tuh. Dalam seminggu lagi itu, seminggu terakhir ini, tuh pusing banget aku bang. Pusingnya gini, wah nengoklah video abang yang terakhir itu bang, yang orang dari Aceh itu kan. Ah Mm-mm. nyoba siapa tahu 200 juta. Wah taunya out juga. Aduh udah Oh, pas lah lihat Mas, bang. ini Mas Randy ngelihat apa video podcastku terakhir yang dari Aceh itu 200 juta gitu. Yang menang tapi stop kayak gitu maksudnya. Iya, aku malah Hmm. ih, aku malah nggak lihat sambungan yang kedua. Aduh, mampus, mampus aku. Oh, Mas, ini lucu nih teman-teman. Jadi Mas Randy ini nonton video yang part pertama, yang videoku yang gacor gitu, yang gacor menang itu 200 juta. Itu Ya dia udahlah itu. dia nonton video pertama gitu. Video pertama itu adalah video memang video dikasih menang sama Bandar gitu. Dan video keduanya tobat gitu, insaf gitu. Jadi jangan tergiur itu memang itu memang dikasih dikasih menang dulu sama Bandar gitu. Itu duitnya nggak dia nggak makan sepeser pun tuh duit itu. Ya Allah, sampai hari ini tadi ya di pas hari H itu aku tuh sempet kacau balau tuh bang. Hari Senin kemarin itu bang, dicariin satu kampung nih aku yang kabur kemana aku dia. Tapi ya udah dihantam sama itu ya. Nangis ini anakmu lihat ini kelakuanmu kayak gini, aku dipukulin, aku diam karena aku udah salah kayak gini, mau ngapain lagi deh bang, diam aku. Tapi menghilang tuh 1 hari itu langsung pulang lagi, aku bukan mau kabur ya, pulang lagi aku. Ya insya Allah aku kok bayar utang bilang. Aku tadi menenangin diri, istri aku udah stres sekali. Kalau ditagih orang tuh 181 juta tuh kemana duitnya. Sampai hari ini tuh bang, aku ngemis-ngemis sama orang-orang nih. Oh, ngemisnya dalam artian besok tolonglah bantu beli anu tuh bahan karet petani itu yang di sana tuh. Selamatin dulu petaniku bilang. Pokoknya belilah dulu. Besok kan jam 9 ada penimbangan itu. Penimbangan getah karet itu kan. Pokoknya aku harus nimbang besok bilang. Gimana caranya? Pak tolong banget aku. Selamatin, aku nggak dapat hasil nggak apa-apa, yang penting selamatin dulu petaniku, pelanggan menjelang aku bisa melunasi segalanya. Yang lebih parahnya tuh bang, aku tadi ke rumah mama aku tuh sampai terkujur lemas. Nah ya Allah, kamu tuh ada salah apa, nggak tahu, jujur segala macam, cerita segala, kebuka juga kan ibaratnya aib yang teman-teman aku. Ternyata yang sebelah aku kabur dari rumah tuh dia kalahnya 600 juta. Yang Oh, mamanya yang sampai gila juga, di sini gila loh bang. Di daerah ini lebih gila bang. Mungkin kalau di Jakarta gimana? mungkin, di daerah ini temen aku ada yang mamanya sampai gila bang. Hmm, Demi Allah aku nggak ya. gila, dia bang, gila. Gara-gara Makanya anaknya aku tuh itu gimana ya ini kalau punya utang. iya utang di mana-mana, kebunnya itu digadai ke sana ke sini, nggak tahu orang tuanya tiba-tiba kok ini kebun kalau nggak pernah ada hasil gitu kan. Mm-mm. Kemana ditanyain, tahunya udah digadai semua, udah dijual. Ya ini bukan aku mau ngomong aib orang, tapi Iya. untuk pembelajaran yang nanti lihat di video abang kan. Mm-mm. Tapi ya itu juga sih, aku mungkin di video abang banyak bisa dilihat orang banyak. Mudah-mudahan pemerintah itu ya memang benar-benar lah. Sumpah ini, walaupun nanti ada podcast, kalau memang orang belum ngerasain apa yang orang rasain yang kayak aku ini, Mm. mungkin dianggap remeh aja tuh bang. Iya. Alah, kamu tuh uang dapur, jangan uang dapur lah ini segala macam. Mm. Itu bodoh itu semua nanti. Makan gitu Tuh ya. aku dulu kayak gitu bang. Nggak apa-apa lah uang rokok, tahu-tahunya pas gila itu ibaratnya tuh nyuci otak orang pinter banget tuh bang. Iya. Oke. Sampai sekarang kan, sampai tadi sore tuh aku masih keliling sama istri aku nyari. Pokoknya kita harus mutar lagi, bangkit lagi usaha kita, bangkit. Istri aku masya Allah, orang udah rajin ibadah segala macam, dapat suami yang kayak anaknya. Aku kadang-kadang, tapi aku ya mudah-mudahan aku tobat nasuha lah bang gini. Tobat nasuha dalam artian bukan apa ya, mungkin ada lagi cobaan ke depan, nggak tahu lah. Allah punya rencana lain nih bang di hidup kan. Heeh. Tapi mudah-mudahan semua yang kita kerjakan demi anak istri, demi keluarga, martabat. Iya. Setuju.
Kalau usahaku tuh bang, yakin kalau duit tuh besar duitnya. Anggaran kalau belanja 7 ton tuh 70 juta. Kadang-kadang masih ada di rekening tuh kita putar lagi. Bodoh, bodoh. Kalau yang nonton mungkin kayak aku dulu bang, sering nonton yang ya sih lu, kadang ada yang pertama kita nggak yakin, masa iya gitu-gitu. Ada yang kita cuman bicara, goblok aja itu main kayak gitu tuh habis kayak gitu. Tapi pas setelah aku ngerasain, masya Allah beneran ada, real ini asli, mengerusak nian ini. Ini aku nggak tahu kok istri aku masih menerima aku, ya dia bilang kayak ini, ya mudah-mudahan kita berubah, ini musibah, nggak ada yang mau kayak gini nih. Itulah, ini kan abang mungkin di situ bagi di Jakarta, pinter ibaratnya banyak kok, ibarat orang-orang yang hebat dekat abang kan, dia minta bantu-bantu lah, ya orang bantu dalam artian stok gimana cara yo gitu, nyetop orang judi ini memang susah bang, tapi telantar hidup orang semua nih mungkin lah segera judi itu dan sekarang, Ya, ya. apalagi di desa ini bang, kalau cuma untuk makan segala untuk kecukupan hidup sehari-hari itu, kalau mau kita bergerak mau ngeluarin keringat tuh insya Allah ada bang. Nggak usah lah nyari-nyari kaya dari judi itu, nggak ada, bodoh itu, yang ada orang kaya jadi melarat gitu. Setuju. Ya sering bilang sama teman-teman lah, aku hanya memberikan motivasi aja, memberikan edukasi aja. Cara berpikirnya kayak gini loh, bahwa judi itu di sana tuh disetting, bla bla bla, bla. Teknis-teknisnya sudah sering aku omongin ke teman-teman. Terus cara Iya, ngatur psikologisnya aku juga sering kasih tahu ke teman-teman. Kayak gini loh caranya loh. Kalian jangan sampai masuk ke dalam karena di sana tuh settingan. Ya semuanya lah hal-hal teknis tuh aku sampaikan. Nah, iya bang. tapi aku yakin, aku juga paham betul. Aku yakin bahwa edukasiku itu hanya sebatas motivasi aja. Namanya motivasi ya paling bertahan paling 4 hari, orang buat semangat, orang buat lagi down semangat paling 4 hari, maksimal banget seminggu. Tapi keputusan buat berhenti ya dari orangnya itu sendiri. Aku hanya platformnya aja, hanya alatnya aja membuka pintu. Cara berpikirnya kayak gini loh gitu. Dari lubuk hatinya gitu, harus punya alasan, harus punya tujuan buat berhenti gitu. Kalau saya hanya sebatas edukasi, hanya sebatas ngasih literasi, hanya sebatas motivasi aja yang sifatnya Iya itu benar. jangka pendek gitu. Itu ya bagus juga Ah, lah ada YouTube-nya Bapak ini kan. Jadi kan memang benar-benar yang hancur tuh memang benar-benar ada gitu loh. Terus yang sekarang lagi main, yang belum main, hancur tuh memang benar-benar ada loh. Jauhi banget lah pokoknya. Jauh, banyak-banyakin lah oke. cara-cara di sini yang ibaratnya istri-istri yang suaminya mencurigakan megang HP terus itu udah tuh cek-cek tuh rekeningnya tuh. Iya. Yang diem-diem main tuh kan Mm-mm. parah banget. Misalnya aku di sini nih ngobrol apa yang saya rasakan, cuma juga aku mau sedikit berkampanye juga kan, berkampanye ya yang suka misalnya live-live di Facebook, di YouTube segala macam, ayolah ajak semua ya, bangsa ini jangan sampai hancur gara-gara ini juga kan, ibaratnya penjajahan ini ya, emang ya kalau judi itu emang dari pribadi sendiri-sendiri, tapi nggak sedikit loh yang kena gitu loh Pak, maksud Ya. bukan kita nyalain pemerintah, bukan ibaratnya minta minta tolong, ibaratnya ayolah, ayo kampanye gitu, nggak bisa dibasmi situsnya kampanye dengan lewat-lewat pikiran manfaat gitu kan. Iya. Iya. Iya, betul setuju. Nah, itu gimana situasi di daerah Mas di sana itu masih banyak orang-orang yang pada main judi online? Bang gila lo bang, aku tuh ibaratnya tadi tuh cerita segitu tuh nggak tahunya ada yang lebih parah bang, 600 juta dipukulin dekat depan rumah orangnya, orang tuanya, Hmm, rumahnya 600 juta, oh iya totalnya tuh 800 sekian lah. ya. Itu gimana tuh kejadiannya itu orang itu gimana? Ya dia tuh usahanya kan, ya kata dia aku itu masih masih ada hubungan saudara juga kan. Iya mas, mas itu tuh ya aku nggak mau nyebut namanya lah, mas itu Ya. tuh dia pergi dari sini tuh, iya gara-gara ulah kayak kau ini gitu ya, tahu gak tuh ya? Itu dipukulin depan orang keluarganya, ke rumahnya orang debt kolektor tuh, banknya belum ketutup ya. Utang 800 juta, rumahnya disita semua tuh Pak. Dari tinggal kursinya jadi rumah, demi Allah. Ada lagi yang di sini, ada juga itu ya temen aku kenal banget dah dia, uang paman aku dibawa juga kan, tanah-tanahku orang tuanya dijualin tapi nggak pengetahuan orang, sampai ibunya itu sekarang gila bang, It- wallahi, ngomong-ngomong sendiri Masya ya ini Allah. demi Allah bang, demi Allah sumpah. Ini benar-benar pelajaran buat teman-teman. Orang tuanya sampai gila gara-gara anaknya
bangkrut tuh, kecanduan judi online gara-gara main judi online ini. Orang tuanya sampai gila beneran ini. Masya Allah. Terus Iya. terus. Kalau di sini kan mayoritas orang Jawa sih di sini kan. Mm-mm. Ya. Lek, niku kan kena apa lek? Iku nganu nangisi anaknya minggat, wong ladangi kabeh ki di apa namanya? Digadai semua utang di. Iya kalau kadang ngomong udah nyambung tuh, ketawa sendiri kadang-kadang. Iya. Iya, Oke, 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 oke. nangis. Aku tadi Iya. sempet kayak gitu juga, tapi aku langsung dipegang sama mamaku. Mm. Aku dari tadi nyebut anakku sendiri. Wah, anakku dipegang sama mamaku. Sadar kau, istighfar. Iya, iya. Itu memang memang apa namanya, shock dan depresi banget kalau kayak gitu. Memang kalau lagi stres, pusing, kita kalut, kita bingung mau ngapain, ya udah gitu. Jadi bisa, kalau kita nggak kontrol ya bisa pecah nih, udah langsung boom, langsung gila itu otak. Nah, terus di lingkungan Mas itu masih ada banyak orang-orang yang pada main. Bang, di sini tuh, di Sumatera nih, apalagi di lokasiku bang. Mm-mm. Makanya itu bang, ya banyak juga yang main bang. Ah, Nyatanya masih banyak juga yang di Alfamart tuh yang di sini kan kalau top up sering di Alfamart orang tuh, Bang. Yang pakai oke. dana gitu. Iya, oke. Terus Sering tuh aku bang, ya kalau di sini kan yang masih belum belum kena tuh, cari uang rokok gitu. ya Ini tuh bahkan tadi aku bilang, aku kan ada sedikit tuh mau aku jual untuk nutupin utang juga katanya. Sekali ini kau ngulah lagi, main lagi, jangan pernah kamu di aku punya saudara kayak utang tuh kalau ada mending lah. Tak bayar utang nggak tahu fisiknya. Coba lah bang, kalau orang utang mobil masih mending kan bang, ya beli lahan masih mending kan, utang aduh masya Allah tahu. iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Sebagian tadi udah alhamdulillah itu sholat itu ringan lah, bukannya musibah itu saja lah. Iya semuanya channel yang pengaruh, nggak stop judi, jangan biarin impah, bukannya hancur banyak. Benar, setuju, setuju. Mudah-mudahan lah, semoga. Aku sempet apa juga pak, kayak ibaratnya dulu pas kecanduan muncul video bapak tuh agak benci gitu. Itu kadang-kadang iya bener pak, bukannya kok bencinya ini ngomong kayak gini aja ya biarlah gitu, tapi kan ini real aku ngomongkan sama orang-orang tuh, jangan benci kayak gini, ayo dengerin, dengerin demi Allah, jangan kalian sekali kena, waduh. Oh iya teman-teman, ini intermezzo teman-teman. Jadi ternyata saya membuat konten edukasi stop judi online sama orang-orang yang sekarang masih bermain judi online. Itu ternyata saya dibenci gitu. Ngapain sih ngomong-ngomongin ya? Biarinlah duit-duit mereka, kok ngapain lu jadi pahlawan kesiangan buat sosokan, buat ngasih orang buat berhenti gitu. Jadi orang-orang yang belum berhenti ternyata mereka persepsinya ke saya kayak gitu gitu. Tapi kalau mereka belum kena ya, tapi kalau udah kena ya persis seperti Mas Randy ini, ngeh bahwa ternyata oh iya aku terjadi sama aku gitu ya Mas Randy, mungkin kurang lebih gambarannya ya. Iya, ngeri pokoknya. Berpikirnya waktu ngeliat video saya, ini ngapain sih Mas Imam bahas kayak gitu mula tuh gimana? Coba ceritain. Oh, kadang aduh, masa iya sih musuh kayak gini kalanya ini, kadang-kadang muncul di beranda lagi aku muncul sendiri banget, aku wah, udah sempet aku blok kan tuh bang, spam blok pokoknya nggak muncul lagi kan. Ternyata pas aku semakin dalam aku cari lagi punya bang, aku cari video-videonya, sad. Untuk sekarang nih yang mungkin yang lagi main lagi happy itu paling aku ngomong kayak ini cemehnya tuh bang, Iya, dicemooh, tapi pasti sekali pasti kena pasti. nanti jangan nangis, jangan Iya, merengek pokoknya. Siapapun ekonominya bagus, cek HP suaminya serius. ya. Ya tuh, dengerin teman-teman nih. Ini masukan bagus dari Mas Randy nih. Yang sekarang ekonominya lagi bagus-bagus, para istri tolong dicek HP-HP suaminya nih, dicek historinya. Itu banyak yang suami-suami itu ternyata pada main judi online diem-diem karena punya duit. Itu tolong dicek, sekarang lagi mewabah gitu. Gitu ya. Iya pak, ya kita nggak tahu ya, mungkin iseng lah ini 50, emang dari 50 itu dari 5 juta 55 lah. Aku dulu pak 50 itu pertamanya gampang banget nyari duit 1 juta nih. Kalau 50 untuk menangin ke 1 juta itu memang gampang pak, aku rasain. Tapi kalau udah mulai yang di 5 juta ke atas, Ya, boro-boro mau iya, setuju. apapun polanya nggak ada tuh bang, udah tuh selesai tuh udah. Setuju. Aku tuh sempat juga heran tuh yang kemarin tuh orang Aceh tuh sempat 200 juta tuh. Hoki tuh anak tuh. Iya, Serius, aku deponya juga nggak kecil-kecil juga loh. Depo 10 juta naik paling nyampe 12 juta turun terus. Depo 18 juta naik dikit turun terus. ya sama aja, dia juga ujung-ujungnya kalau Mas nonton yang part keduanya itu kan dia sama sekali nggak pakai duitnya. Iya, aku lihat-lihat kan, apalagi dia historinya gitu. Tapi ada bang aku yang terakhir tuh sampai sempet ediknya gitu, deponya 700 sempet kalau nggak 56 juta itu. Wah, tapi ku hitung kalau ku WD utangku belum belum nutup ini. Oke.
main lagi main. Sampai jam setengah 4 habis ya. Ya memang siklusnya kayak gitu. Siklusnya kayak gitu. Mereka tuh kita tuh dikontrol, di track sama mereka. Jadi uh, kita juga dalam posisi tadi menang 56 juta ya. Psikologis kita itu susah buat berhenti. Memang sudah dibuat seperti itu. Jadi bawaannya ya tadi lanjut lagi gitu. Jadi memang mereka tuh sistemnya udah nge-track psikologis kita mau sampai mana. Tetap ujung-ujungnya bakalan diarahkan ke sana karena permainan psikologis ini tuh udah susah di alam bawah sadar kita dimainin gitu. Ya yang sekarang tuh ya pokoknya yang udah main yang hutangnya ya udahlah. Nggak ada tuh bayar hutang terus. Ya. Yang ada malah tambah hutang. Setuju. Sekarang ada masalah kalian main-main di atau nggak usah cerita-cerita orang lain. Kalau nggak berani istrinya, kalau nggak ke ibunya kandung itu udah pasti support. Jangan berpikir kalau marah udah pasti marah, nggak ada orang tua nggak marah loh, kelakuan jelek kan. Tapi yang bisa benar-benar mengerti tetap orang tua kita, orang rumah, jujur aja sebelum ketahuan segalanya. Ya. Kalau saya buat Mas ya udah jalanin, udah Bismillah jalanin seperti semula. Nanti kalau pikirannya fresh, tenang, itu nanti mudah-mudahan rezekinya tambah banyak gitu, diperluas rezekinya lah gitu, hutangnya cepet lunas kayak gitu. Usahanya semakin maju kayak gitu kan. Orang-orang yang tadinya banyak yang nggak percaya kan, sudah unrespect nih tadinya udah Iya, udah betul. Aduh, orang nggak mau percaya lagi sama kita tuh bingung aku, tapi semuanya udah serahkan pada Allah. Yang penting kita bertobat, yakin Allah tuh bantu kita. iya Yakin aku. iya ya pasti banyak orang-orang yang unrespect gitu yang jadi nggak percaya gitu. Namanya mau usaha lagi sama orang penjudi gitu kan, pikir-pikir banyak pembohong, penjudi itu bohongnya banyak gitu, mereka kan berpikirnya kayak gitu. Kalian yang pada masih main judi itu udah pasti jago 1001 cara buat berbohong. Jadi kalau udah ketahuan gitu sama teman-teman kalian gitu, apa orang yang usaha bareng, partner bareng, ya wajar kalau mereka nggak percaya, wajar. Jadi kita mesti ngembalikin kepercayaannya mereka. Ya caranya dengan apa? Itu tadi dengan tobat nasuha ya kan, dengan sungguh-sungguh nanti dibukaan jalan sama Tuhan, orangnya bisa percaya balik lagi, bisa respect lagi kayak gitu. Kalau sekarang ya perjuangan, pasti Mas perjuangan buat buat orang bisa percaya lagi ya perjuangan, nggak apa-apa udah jalan lurus. Ini nanti diserahkan nama Tuhan aja deh, nanti kan namanya Allah maha membalik-balikan hati orang kayak gitu kan. Istri aku tadi juga bilang, ya udah terima aja apa yang dia bilang orang itu bener gimana, udah terima aja. Yang penting berusaha gimana. Ya. Jangan ego tuh jangan disimpan-simpan terus. Kalau kita salah udah salah, biarin orang ngomong-ngomong. Ya bener-bener gimana lagi. Ya, setuju. Untung masih kuterima. Kalau kamu main perempuan kemarin nggak terima lagi ke rumah nih gitu. Iya. Ya udah jadi pelajaran hidup aja gitu ya Mas. Mudah-mudahan masukan Mas, cerita dari Mas Rindi ini mudah-mudahan dapat nih masuk nih ke benak teman-teman yang sekarang pada masih main judi. Teman-teman yang tadi dibilangin sama Mas Rindi itu mungkin pada membenci saya nih, memberikan edukasi berhenti judi gitu ya. Teman-teman yang sekarang masih main, ya aku nggak mendoakan balik, cuman jangan sampai kalian engah itu nanti setelah rungkat banyak baru engah, oh ya ternyata konten-kontenku itu bener kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu ya. Nah, bener ya Bang. Akan jujur aku Bang. Bilang aku nengok punya nih. Apa sih ngomong kayak gini-gini kan gitu. Akhirnya pas kayak gini wah nge-DM nggak minta ampun kan pengen cerita unek-uneknya. Kadang yang bisa menerima kita nih kadang-kadang ya orang yang kita benci itu. Ya kayak abang kan dengerin cerita kayak gini bukan nggak bisa bantu ibarat finansial kembali. Bantu dengerin ngomong cerita kan cerita itu udah ngelegain hati orang loh Bang. Ya. Gitu loh. Iya, namanya kayak gini kita udah tempat cerita nyaman kita ngomong tuh alhamdulillah masih ada orang menganggap kita manusia gitu. Iya, nggak ada tujuan lain memang edukasi gitu. Dalam artian kita nih memang benar-benar jujur plong apa yang kita rasain itu memang ini tuh kita utang kita udah tahu semua orang tuh malah lega loh bang, nggak ada niat mau balikin secepat itu tuh. Ya kalau pikirannya udah fresh, tapi kadang-kadang kan banyak orang yang pikirnya nggak fresh, kalut namanya dalam posisi terjepit kayak gitu kan, kita nggak tahu situasi orang gitu kan. Gitu. Ya udahlah, mudah-mudahan terus jalanin hidup seperti sebelumnya, udah nikmatin lagi, udah berarti orang-orang yang sekarang belum percaya, usahanya mungkin agak seret sedikit ke depannya gara-gara kemarin kesalahan kita, ya nggak apa-apa itu dicoba dibuka pelan-pelan, nanti ketemu jalannya pasti. Paling lama berapa sih nanti jalanin aja waktunya itu. Pasti semangat terus aja, yang penting itu tadi yang paling penting yang jadi pegangan kan keluarga udah ngedukung, udah nerima gitu kan, ibu, istri, anak segala macam ngedukung, itu udah jadi pegangan kuat kan, nggak ada lagi udah. Kalau itu udah pegangan kuat,
orang-orang ngomong apa ya udah, ya memang gue salah, udah gue jalanin lagi, udah kayak gitu aja. Ya, Oke, iya bang, iya sip. bang. Oke deh, sip, sehat-sehat terus ya. Oke siap bang. Sip. Santai aja. Gimana, gimana? Agak-agak gugup ini bang. Gak apa-apa, santai aja. Kita ngobrol, kita sharing-sharing. Asal dari Kudus bang. Oh, dari Kudus Kudus. Jateng. Mantap, Kudus Jawa Tengah. Ah, Gimana? Kayaknya di DM Instagram ini, waduh, kayaknya lagi bingung jalanin hidup nih, Bang. Aduh, gimana nih? Masalah apa nih? Bang, Gimana? kalau kenal judi itu udah lama sih bang. Oke. 19. Sampai tahun kemarin 2022 itu udah ngabisin kurang lebih 100 juta lebih bang ada. Wow, 100 juta, Bro. Wow, 100 juta lebih. Mantap. Oke, terus? Hah, itu ngabisin tabungan saya sendiri sama ini bang apa namanya pensiunan orang tua itu bang. Gimana ceritanya tuh pensiunan orang tuh bisa kepake dari ini gajinya diambil-ambilin tiap bulan atau gimana? Enggak kan, apa namanya dulu orang tua kan kerja di pabrik gitu bang. Mm-mm. Udah di PHK kan dapat pesangon kan bang. Ya. Orang tua itu percaya kan, apa keuangan dititipin saya bang. Oke. Tahunya malah itu bang buat main judi malahan. Hmm, berapa itu dapat pesangon berapa? Sekitar 60-an bang, 60 juta. Lumayan itu. Oke, Sisa terus? iya Oke. sisanya itu tabungan saya sendiri tuh bang. Oke. 40 jutanya duit lu sendiri gitu ya. Ah, ah, ah. Oke. Terus gimana? Orang tua tahu uang itunya dipakai. Ah, taunya itu gini bang, kan posisi saya udah tunangan sih bang, sebenarnya udah mendekati apa namanya hari pernikahan, udah ada rencana gitu bang. Rencana kan Lebaran kemarin nikah, Mm. ditanya sama orang tua kan, uangnya kemana kok? Eh, enggak gitu bang. Ini jadi nikahnya kapan kan gitu bang. Ya, Terus kan saya bingung kan bang, ya. uangnya udah habis kan, malah ditanya kayak gitu. Akhirnya kan mau nggak mau harus jujur itu bang. Oke. Jujur, alhamdulillah sih orang tua sih memaafkan sih bang. Memaafkan nggak, yang penting jangan ulangin lagi lah. Itu saya jujur di bulan ini apa Desember tahun kemarin bang 2022. Oke. Cuma eh, saya itu nggak jujur semuanya bang. Kalau saya ninggalin utang gitu loh bang. Oke. Lu ada utang juga Ada di mana? banyak bang di Pinjol. apa Pinjol namanya. atau orang? Ada kalau pinjol udah galbay bang. Udah Udah galbay. lama Berapa? kalau pinjol. Ah, Pinjol udah galbay berapa? 10 10 aplikasi ada itu bang. Satu Wow. aplikasinya ada yang 1 juta, ada yang paling tinggi 4 juta itu bang. Oke. Kalau 10 10 aplikasi, kalau kita bikin rata-rata satu aplikasi 1 juta aja udah 10 jutaan ya. Hmm. itu itu yang Oke. di apa yang Pinjol. dijual doang itu bang. Udah saya galbay itu. belum Oke. belum lagi yang bikin pusing itu di rentenir bang. Rentenir. Oh, minjemnya ke Ada, rentenir. ada di rentenir, ada ke temen juga ada, sampai BPKB motor juga gua masukin itu bang. Oke. Berapa total di rentenir dan ke teman itu berapa? Kira-kira. Di rentenir 20 bang, 20 juta. Oke. 20 juta ke temen sekitar 8 juta. Yang apa namanya, yang BPKB motor itu sekitar masih 2.500.000 itu bang. Oke. Itu kalau rentenir, itu rentenir apa? Rentenir pasar kah atau kayak sejenis pinbri gitu loh, pinjaman pribadi atau apa? Itu rentenernya itu teman saya sendiri sih bang, satu satu kerjaan sih bang. Hmm, ada bunga berarti I- ya. iya pasti ada bang, 1 jutanya itu 100 bang. Oke, 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 oke. Satu jutanya 100, sedangkan utang ke dia 20 kan bang. Hmm, Setiap bulan setoran bunganya aja itu bang 20 apa 2 juta itu bang. iya, 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 iya. Sedangkan gajian cuma 2.800.000 kan. Oke, oke, oke. Oke. Terus apa namanya? Lu masih masih main sampai sekarang?
Kapan terakhir main lo? Kalau main sih udah nggak main sih bang. Udah Emang main. terakhir itu pas itu bang, apa namanya, pas jujur itu bang. Memang lu udah ini ya, udah bener-bener berhenti ya. Nah, ini berhentinya Mm-mm. karena memang lu nggak punya duit atau memang lu udah nggak mau lagi karena banyak ruginya gitu. Kalau dulu ya bang, kalau dulu memang nggak ada duit itu bang, berhentinya mau nggak mau kan, Mm-mm. nggak ada duit, Ya, memang berhenti, terus lama kelamaan juga nggak pengen sih bang, udah ya, lupa. udah lupa. Ya, 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 ya. Sekarang berarti tinggal ngatasin Hmm. masalahnya aja ya. Yang jadi masalahnya gini bang, apa namanya, utang udah terlanjur numpuk sana sini kan, ditagih sana sini, mau cerita ke orang tua tapi takut bang, Iya, takut takut ngecewain beliau lagi bang. iya. Sorry, orang tua usianya berapa, Bro? Orang tua usia udah sekitar 58, 58 lah bang, Oke. dua-duanya. Agak riskan nggak kalau lu cerita? Riskan ya, khawatirnya kenapa-napa ya? Iya bang, takutnya gitu bang, cuma Iya. Dari cerita teman-teman kan banyak nih yang mereka nggak pikirin dulu saat mau cerita sama orang tua. Akhirnya orang tuanya kepikiran terus meninggal gitu loh. Kalau memang lu belum mampu buat cerita ke orang tua ya di hold dulu lah, ditahan dulu sampai kondisinya stabil gitu. tapi masalahnya utang yang di teman-teman itu bang udah pada nagih semua itu bang. Jadi iya, kalau lu mau cerita orang tua bakal bantu atau kayak gimana? Enggak, rencana saya kan gini bang. Eh, Mau minta tolong sama orang tua kan, apa namanya bang, mengajuin pinjaman di bank itu bang, buat nutup Hmm, semua. Cuma yang bayar itu saya bang, sebagai iya. jaminan kan, ATM kerjaan saya itu dibawa orang tua gitu loh bang, Hmm, biar biar nggak khawatir, takutnya nanti disangka masih main gitu loh bang. oke, oke. Menurut Nah, menurut abang gimana bang kalau kalau begitu bang? kalau minjem buat kayak lubang tutup lubang sih sebetulnya secara ini aku nggak nyaranin gitu buat teman-teman semua. Jadi minjem buat nutup pinjaman segala macam gitu. Ah, 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 Itu apa ya kayak solusi kurang tepat lah gitu. Yang bisa memungkinkan ya lu nyari pendapatan yang lain gitu loh. Nambahin pemasukan. mm, mm, Jadi mm, namanya dari kerjaan lu itu tadi dapatnya segitu, mau nggak mau lu harus nyari kerja sampingan, nyari kerja apaan pokoknya yang bisa menghasilkan gitu. Syukur-syukur cuma pekerjaan itu lebih gitu loh. Harus harus seperti itu. Kalau gali lubang tutup lubang ya kita rinciin ya gali lubang tutup lubang memang nggak bagus gitu. Nggak baik lah buat kedepannya sama aja gitu. Lu udah sempat ngusahain buat nyari tambahan penghasilan gitu atau wah belum? udah bang, cuma mungkin apa namanya itu bang, masih masih belum belum terbuka semua kan bang, sesama Hmm, orang tua itu kan kalau ada utang sana sini kan, iya. andaikan kata, mungkin ya bang, mungkin kalau andaikan kata cerita kan bisa bisa dibantuin doa gitu loh bang. Hmm, Udah nyari bang, udah nyari sana sini tapi nggak tahu kenapa masih belum ada jalannya itu bang. gimana jalannya? Iya, iya, Mm-mm. iya. Kalau lu mau minjem utang, bilang ke orang tua, terus orang tua minjem ke bank, itu apa yang mau dijadiin jaminannya tuh apa? Ya ini bang, apa, surat rumah ini bang, Waduh, bahaya sertifikat bro, rumah. Iya bahaya bahaya bro, kan bang. bahaya bro. Nominal rumahnya kira-kira berapa sih harganya? Wah kalau di desa mah murah bang, Berapa? mungkin Kira-kira? di bawah 150 mungkin. Yang sekarang lu ini di orang tua lu itu. Mm-mm. Wah, Mm-mm. sayang bro, jangan bro. Terlalu berisiko bro. Itu bisa dibilang aset satu-satunya keluarga lu gitu. Mm-mm. Ya kita Bang. sih nggak berharap ke depan terjadi hal buruk gitu. Cuman kita antisipasi lah gitu. Kalau menurutku cukup riskan. Mending lu ikhtiar terus-menerus buat nyari tambahan penghasilan gitu. Jadi kan Ya. ini problemnya sebenarnya udah berkurang nih lo karena lu udah berhenti total. Sekarang fokus Mm-mm. buat beresin masalah-masalah lu tadi soal utang gitu Ya, kan. Ya berarti udah agak sedikit ringan nih. Lu tinggal fokus nyari tambahan penghasilan kayak gitu. Kalau bisa jangan ini ya, keluarga jangan lu bawa ke masalah lu gitu. Ya kecuali tadi ada lebihan ya keluarga maksudnya ada tabungan apa kek gitu mamanya. Cuman kalau mm-mm. cuman asetnya Mm-mm. satu-satunya itu riskan bro, bahaya. Kalau menurutku bahaya ya. Ya, ya benar juga sih bang. Hmm. Kalau andaikan kata utangnya nggak direntenir sih, nggak kayak gini bang. Ya. Utang direntenir aja udah 1 bulan bunganya aja itu bang 2 juta. Oke.
Totalnya ada berapa? Berarti utang di rentenir tadi ada berapa? 20. 20. Ya fokus 20 nyari juta. duit 20 juta dulu aja. Fokus nyari duit 20 juta dulu aja tuh buat tutup rentenir yang bunganya gede gitu. Itu dari bulan Januari tuh Bang saya Bang. Januari sampai sekarang Bang, kalau di total udah nutup itu Bang. Iya. Pokoknya Bisa nggak lu ngusahain 20 juta buat nutup di rentenir aja dulu sementara ya yang bikin bingung itu Bang, dari mana itu Bang? Mau gitu ya. cerita ke keluarga juga, mau cerita ke keluarga takut gitu loh Bang. Lumayan riskan juga ya. Soalnya yang mau disekolahin rumah gitu loh. Aku kayak agak kurang ini kalau aku. Kurang prefer aku kalau rumah yang ditempatin itu jadi jaminan bank itu tuh agak bahaya gitu. Serius. Kalau ada aset tanah gitu mamanya ada rumah tapi punya tanah, mungkin ada kebun, itu mungkin boleh lah. Maksudnya buat nyelamatin sedikit gitu. Cuman kalau rumah yang ditempatin Iya gitu Bang. ya, apalagi rumah aset satu-satunya, Iya, iya. itu menurutku cukup bahaya, cukup pedih. Sekarang kita nggak tahu ke depan terjadi seperti apa ya, meskipun kita nggak berharap gitu. Khawatirnya terjadi hal-hal yang nggak kita inginkan kayak gitu kan, aset satu-satunya gitu loh. Ditambah umumnya orang tua tahu gitu ya, duit itu buat bayar utang rentenir karena lu terjerumus judi online sebelumnya gitu kan, kasihan kayak gitu. Kalau ada tabungan itu aset mungkin tanah segala macam gitu sih mungkin agak sedikit legaan gitu. Menurutku ya terlalu bahaya gitu loh, ngerti nggak? Aku sendiri kalau Iya, kalau iya, kalau iya, ngelihat iya. yang kayak gitu-gitu ini kayak teman-teman kan yang lain mungkin jual mobil, terus mungkin tadi nggak ada sertifikat tanah, dia punya kebun atau punya sawah gitu. Itu menurutku masih oke lah karena rumah tempat dia tempatin masih aman kayak gitu. Itu masih bisa lah gitu mamanya. Cuman kalau rumah satu-satunya ya, aset satu-satunya, aku agak kurang ini agak kurang prefer gitu. Bahaya. Bahaya ya Bang ya. Cukup bahaya. Kan pemasukannya cuma dari lu doang. Yang bakal nyaurin cuma lu doang. Dengan gaji lu tadi segitu 2 juta berapa. Terus umpama ke depan terjadi sesuatu, nggak ada yang bisa nyelamatin khawatirnya gitu loh. Akhirnya rumah disita bank gitu loh. Khawatirnya kayak gitu. Ya kita kan harus antisipasi hal-hal yang kayak gitu bro. Gitu. Apa yang terjadi, kemungkinan terjadi ke depan itu kita mesti bisa menganalisa gitu loh. Seumpama kayak gini gimana? Bukannya kita terlalu khawatir dengan hal-hal yang ada di depan, bukan terlalu overthinking ke depan nanti terjadi apa-apa gitu. Enggak, tapi kita analisa gitu loh. Seumpama ada terjadi apa-apa, nggak bisa bayar, ini ada nggak orang yang bisa menyelamatkan? Terus karena itu aset satu-satunya. Terus ya banyaklah kemungkinan-kemungkinan itu kan kita mesti filter, mesti kita analisa gitu. Nanti kalau nggak kayak gitu kita main sikat-sikat aja, yang jadi korban keluarga malahan gitu, orang tua gitu loh. Jadi kita milih mana yang banyak manfaatnya gitu loh. Kita milih mana yang keputusan yang paling memungkinkan kayak gitu. Itu sih. Ini agak membingungkan juga ya. Aku juga ngasih sarannya agak ragu-ragu karena asetnya cuma satu itu, utangnya lumayan banyak dan lu udah usaha buat nyari penghasilan tambahan belum nemu gitu. Itu sih. Kira-kira ya Bang, kira-kira kalau saya cerita ke orang tua gimana Bang? Siapa tahu kan beliau ada solusi gitu Bang. Ya, bisa. Makanya gue selalu bilang sama teman-teman, kalau lu mau cerita ke orang tua, orang terdekat, siapapun lah, istri siapapun, silahkan. Asalkan pegang poinnya, pegang kuncinya. Lu lihat kondisi keluarga lu, orang tua lu. Yang tahu situasi dan kondisi keluarga lu kan lu sendiri. Jadi lu mesti tahu kalau lu mau cerita, apakah itu aman atau enggak. Amannya bagaimana? Khawatirnya kalau lu cerita terjadi sesuatu seperti yang teman-teman semua alami itu banyak yang di podcast-podcast gua. Cerita ke orang tua kepikiran terus meninggal. Banyak yang kayak gitu, stroke. Orang tua kepikiran lah kayak gitu. Tapi kalau lu yakin Iya. kalau orang tua lu insya Allah aman, saat lu cerita, karena mungkin masih sehat segala macam, ya monggo nggak apa-apa lu cerita aja. Mudah-mudahan dapat solusi dari orang tua lu gitu. Tapi poinnya yang penting itu tadi, yang tahu kondisi keluarga lu kan lu sendiri nih. Ya kan? Kalau lu ngerasa aman nih kalau gak mau cerita, aman bukan soal masalah nanti lu diomelin atau enggak, itu mah urusan fisik.
nggak masalah. Lu diomelin, Hmm. dimaki-maki itu sih urusan fisik lah. Lu bisa hadepin gitu. Gue pastiin dulu ke lu gimana kondisi orang tua lu nih. Kira-kira aman nggak, sehat nggak kira-kira. Kalau lu mau cerita kayak gitu, orang tuh bakalan shock, bakalan depresi, bakalan ini atau enggak gitu maksud gua. Kalau menurut lu dirasa enggak, lu yakin bahwa orang tua lu tuh nanti nggak kepikiran lebih dalam segala macam, ya lu nggak apa ngomong. Syukur-syukur dari situ dapat solusi dari orang tua itu. Nah, nangkep ya Kalau dari sini maksud gue ya. nangkep nangkep bang. Tapi kalau nggak diceritain, udah agak kuat ya bang. Hmm? Udah mentok bang. Udah tekanan dari sana sini bang. Di tempat kerjaan udah diomongin kan. Udah intinya udah nama jelek bang di tempat kerjaan. Ya makanya tadi nggak apa-apa. Lu kan itu kan Mm-mm. risiko, itu kan Mm-mm. hasil dari tindakan lu. Lu pasti bakalan secara lingkungan ya pasti lu ya nggak dipercaya, macam-macam lah itu banyak pasti dialami Mm-mm. pasti gitu. Nah sekarang jangan fokus di situnya, fokus lu saat lu mau cerita sama orang tua lu aman nggak? Gue tanya. Kalau orang tua yang ibu sih, alhamdulillah sehat itu bang. Ya, aman berarti. Nanti Sehat. kalau lu mau cerita nggak Ah, bakal kenapa-napa yakin ya, gitu ya. Oke. ah. Terus, Tapi yang ayah itu bang, kemarin kan apa namanya sakit itu bang, sakit paru-paru. Bulan kemarin bang, tapi alhamdulillah sekarang sih udah mendingan gitu loh bang. Nggak ya, separah bulan kemarin. mm, Cuma tak cuma takutnya kalau saya cerita nanti kambuh lagi gitu loh bang. ya. Ada kemungkinan nggak lu bisa cerita ke ibu, tapi minta jangan dulu cerita ke bapak, gitu. Bisa memungkinkan nggak kayak gitu? Kalau gitu sih bisa sih bang. Karena ngeliat kondisi bapak kayak gitu. Ah. Kalau itu Mm-mm. kalau itu bisa jadi solusi, nggak apa-apa, lu ambil nggak apa-apa. Jadi jangan cerita dulu ke bapak gitu. Nanti kalau udah stabil, kalau udah lunas, lu minjem 20. Minjemnya nggak usah banyak-banyak. Minjemnya itu aja, tadi 20 juta aja yang sekiranya lu bisa lunasin dalam waktu dekat. Kan yang paling riskan tadi kan yang menurut lu terlalu bermasalah kan yang rentenir. Fokus lunasin yang rentenir aja dulu, yang bunganya gede gitu. Jadi Yang jangan yang minjem ke- yang banyak-banyak. Itu kan ah berarti presentasinya kecil dari nilai tanahnya, dari nilai propertinya. mm-mm, Jangan lu mm-mm. properti dengan nilai jual 150 juta, lu minjemnya 80, 100 juta. Terlalu bahaya. Wah, Lu minjem 20 juta aja nggak apa-apa. Itu kan nilainya jauh kan dari nominal nilai jualnya mm-mm, gitu. Nggak apa-apa. mm-mm. Lu bilang ke orang tua lu, ke ibu dulu gitu kan. Tapi jangan bilang ke bapak. Bisa kayak gitu. Kalau lu udah mentok nggak ada solusi ya. Buat nutup yang rentenir dulu ya bang ya. Rentenir Kalau dulu, yang ke fokusnya temen rentenir sih, dulu aja. Fokusnya rentenir dulu ah, aja. Karena itu yang apa? Yang apa ya? Yang cukup riskan lah ya, yang bunganya lumayan gede. mm, Fokus di situ dulu. Tapi jangan lupa setelah lu dapat mm, uang dari bank 20 juta dengan nyokolahin sertifikat rumah, lu tetap harus fokus nyari tambahan penghasilan lain biar lunasin banknya lebih cepat gitu kan. Lebih cepat lunas. Jadi utang-utang yang lain juga lu bisa cepat lunasin. Gitu maksudnya. Nanti kalau udah stabil baru lu cerita sama orang tua, ke bapak itu tadi nggak apa-apa karena posisinya udah stabil kayak gitu. Nah, cukup memungkinkan lah, solusi itu cukup memungkinkan gitu. Berarti cerita ke ibu dulu ya bang ya. Ya tapi pastiin bahwa ibu nggak cerita ke bapak dulu nih, bukan bukan bermaksud bohong ke bapak ya, karena ngeliat situasi dan kondisinya Mm, bapak kan yang sakit kayak gitu. Lu kasih pengertian ke ibu lah gitu. Tapi lu mm. pastiin ibu nggak apa-apa ya saat lu cerita ya, yakin ya. Yakin gak apa-apa bang. Kalau ibu, Ya udah, ya udah alhamdulillah kalau lu masih ya. sehat bang. Nah, ya udah kalau lu yakin nggak apa-apa, ya lu cerita nggak masalah. Tapi tadi ya yakin, maksudnya eh Mm, minjemnya jangan banyak-banyak tuh, minjem buat lunasin rentenir aja. Ya, terus jangan lupa buat nyari tambahan penghasilan, gitu ya. Iya ya, ya, oke oke Udah, bang, siap udah, bang, udah, siap udah siap. ini kan, udah dapat pandangan kan. Ya udah sih bang, cuma kan ya kadang masih kepikiran juga sih bang. Pasti kepikiran, Ah, ah, tapi ah, ah, tapi ah. ya kita nggak ada jalan lain kalau kita mikirin utang-utang mulu ya nggak bakalan kelar. Yang ada kita harus mikirin solusinya, gimana ini utang lunas. Ya udah, fokus nyari tambahan Benar penghasilan. bang. Kalau kita fokus ke masalahnya ya nggak bakalan kelar-kelar. Yang ada itu tadi, lu kepikiran, lu stres. Yang lu fokusin sekarang harus nyari solusinya. Gimana caranya biar dapat tambahan penghasilan. Udah, Ya bang. kepikiran sih normal, wajar. Ya Itu siapa nggak tahu. bakalan bisa lega, lu nggak bakalan bisa tenang, itu pasti. Itu kan normal-normal aja lah kalau lu kepikiran.
Lu nggak bakal bisa gerak kalau kepikiran Oke, terus. oke, siap. Ah, 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 ah. Lu karena Jadi, kan down, oh, lu nya pesimis. Ujung-ujungnya kalau kepikiran terus lu bakalan down, lu nyeselnya berkepanjangan soal kemarin utangnya jadi banyak, menyalahkan diri sendiri terus mm, mm, mm. dan lain-lain banyak. Akhirnya apa? Jadi down, jadi pesimis. Dan, ah, hidup gak semangat gitu Bang. Iyalah, hidupnya nggak semangat gitu loh. Itu pasti bakalan kayak gitu. Makanya psikologisnya, Oke, Bang. batinnya itu mesti dipentingin dulu gitu. Pola pikir dan mindsetnya perlu dibenerin dulu agar lu pas jalan ke depan, lu apa sih orang Jawa bilang tetep gitu loh. Semangat pasang badan kayak gitu loh. Ya Mm, udah nih kemarin kesalahan gua, mm. ya gue tanggung jawab dengan kesalahan gue cari penghasilan tambahan buat ngelunasin utang-utang gue kayak gitu. Kalau lu fokus di masalahnya terus nggak bakalan kelar, bro. Lu yang ada nanti ujung-ujungnya bakalan nggak mentok, terus nggak ada solusi, bundir lagi, repot, bahaya. Karena apa? Ya udah karena putus asa sih, nggak ada semangat, gitu maksudnya. Jadi hindari batinnya itu, hindari hal-hal kayak gitu kan udah berjalan, ya udah semangat jalanin hidup, harus tanggung jawab. Kemarin lu salah, ya udah tanggung jawab, pasang badan kayak gitu aja. Iya, Bang, siap. Yang cukup memungkinkan kayak gitu. Jadi jangan jangan terpaku sama masalahnya terus. Akhir-akhir ini udah agak semangat emang Bang. Mau Iya, mau berangkat kerja aja males gitu loh Bang. iya, Udah sampai di tempat kerjaan juga males-malesan gitu loh Bang. iya, pasti. Udah sekarang udah semangat pasti. Siap, Bang. Lu masih sehat. Sorry, fisik Ah, lu, ah. panca indera lu normal nggak, bro? Alhamdulillah normal Bang. Ya itu Normal normal. semua Bang. Alhamdulillah. Itu syukuri, banyak orang yang tangannya nggak ada, banyak orang yang rabun, matanya buta, banyak orang yang kaki satunya nggak ada. Banyak. Lu masih normal, masih sehat, masih punya kaki dua, masih punya tangan, komplit semuanya, panca indera, normal semuanya. Ya udah itu senjata buat lu berjalan ke depan. Itu Hmm, bisa pasti. Semangat aja. Ya, siap Bang. semangat, oke. Udah itu aja ya. Jadi saran gua, lu bisa ngatasi semua kalau lu pikirannya fresh dan semangat. Lu yakin bahwa lu bisa ngedapetin penghasilan tambahan. Lu yakin dengan tekad bulat bahwa lu bakalan beresin masalah ini. Lu yakin bahwa ke depan gue nggak bakalan terpuruk lagi. Gue bakalan beresin, gue bakalan ngembaliin kondisi hidup gue normal seperti dulu lagi. Kayak gitu, mesti punya tekad kuat. Siap. Buat teman-teman yang lagi nonton, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Oke, Siap. Makasih waktunya Bang ya. Ya, sama-sama. Gimana? Udah tinggal di mana, Mas? Di Jawa Iya, Timur. Jawa Timur. Surabaya ya, Wis, dekat mantap. Mandara Juanda. Aku dulu pernah di Surabaya lama. Itu aku ke ini, Sidoarjo waktu zaman lumpur Lapindo. Oh, di Lapindo ya. Iya, dulu main tuh pakai motor trail ngeliat-ngeliat ke sono. Siap. Oke, usia berapa, Bro? 26. 26. Siap, mantap. Gimana? Ada problem apa nih? Coba ceritain, santai aja. Ya, problem di judul itu, bro. Gimana? Ya, kehilangan uang, bro. Dan uang. Main apa? Slot. Oke. Iya. Banyak ya di daerah lu, banyak yang main slot ya? Di sini sih banyak, terutama di Domino itu. Oh, domino. Oke. Iya. Udah jadi hal biasa ya di daerah lu ya? Di daerah sini sih biasa. Biasa ya. Ya, hiburan biasa lah gitu ya, menurut mereka ya. Ya, ibu, ya gimana juga ya, Ya. dibuat hiburan, tapi kalau nggak ada ya nyari-nyari seadanya sampai ada Iya. ya. Jadi banyak yang main di situ ya. Oke, gimana? Lu rungkat berapa, Bro? Kurang lebih sih 500. Wow, 500. Ini di judi online sih, bukan di dominonya. Ya, di slot. Iya. Oke. Main dari tahun berapa? Kalau mainnya sih udah lama, cuma sempat vakum sih, sempat udah bisa berhenti. Lalu kok nggak tahu, ya iseng-iseng lah cari waktu megang HP ya, lihat temen main, ikut main tipis-tipis aja lah, 50. Ya lama-lama balik lagi. Itu waktu masuk lagi tahun berapa? Habis vakum. Habis vakum ya tahun kemarin. 2022. Iya, 2022. Ya, 2022 akhir sih. 22 akhir. Iya. Berarti sampai sekarang belum setahun ya? Belum setahun. Belum setahun iya. habis 500. Iya. Oke. Ya gimana juga ya. Kepinginnya ini berhenti, Bang. Tapi ya kalau saldo ada, nggak tahu ya wis,
auto depo kalau ada saldo itu. Bingung saya juga. Sebenarnya waktu main itu sadar kalau ini bakal habis, itu sadar. Susah buat berhenti. Gimana cara berhentinya itu? Terus waktu ya modal juga udah habis, masih aja pengen dibalikin lah modal itu. Tapi ya mana mungkin sadar, sebenarnya sadar, tapi mana lagi. Terus. Oke. Lu itu 500 duit lu sendiri atau duit apa? Bukan sih, cuma beli apa itu 500 itu dari dulunya. Cuma yang akhir setelah vakum itu habis sekitar 300-an sih. Oke, siap. 100 itu seluruhan. Oke, 300 juta itu duit dari mana nih? Ini duit tabungan sih sebenarnya, tabungan buat beli rumah. Oke. Kan udah ngumpul berapa kemarin, terakhir ngumpul 424. Iya. 424. Terus memang udah beli rumah, udah tak DP 200, kan 424. Waktu tak DP 200. DP 200, sisanya habis. 224, yang habis kan 224. Ya. Nah, setelah itu nggak bisa nabung lagi, malah kepikiran buat balikin modal yang awal tadi, yang 224 itu. Oke. Terakhir kekalahan itu 50. Sehari bisa sampai 50, Bang. Sehari? Iya. Main berapa jam lo? Bentar doang. Deponya berapa tuh? Deponya sih lumayan, Bang. Mulai awal kecil dulu sih minimal 1 juta. Terus kalah ke 2 juta, ke 5 juta, 5 juta ke 10. Terakhir 10 itu. Ya kira-kira sih bertahap 10 itu bisa nyampe 2 kali biasanya. Oh, oke. Ngelipat lah ya. Iya. Oke. Nggak, ya saldo ada ya gitu, Bang. Terus langsung awalnya sih main slot modal besar itu ya dikasih JP sih, modal 1.200.000 mungkin. Iya. Modal 1.200.000, kembalinya 34. Oke. Setelah awal dari kekalahan kerungkatan ya itu, Bang. JP besar langsung udah ambles semua. Habis JP besar itu lu naruh berapa? Tipis-tipis, Bang. Tipis. 1 juta selesai ya udah, 1 juta selesai ya udah. Jarak 1 minggu kok penasaran sih, kok nggak pernah dapat JP, tak JP besar lagi 5 juta. Nah, ini yang jadi permasalahan ini ya gimana mau bilang ya kebetulan sih saya masih lajang, masih bujang. Iya. Cuma ya uang segitu banyaknya orang tua juga tahu, saya bingung juga mau bilang apa ke dia. Kalau mau bilang kehilangan uang segitu banyaknya ya kaget, Bang. Kasian. Oke, siap. Tapi untungnya itu uang lu sendiri ya? Iya sih. Iya. Oke. Uang pribadi. Uang pribadi. Siap. Enggak ada aset yang keluar kan? Aset maksudnya jual apapun gitu. Iya, entah jual motor, jual mobil, jual rumah, jual tanah apa. Enggak ada, Bang. Enggak ada ya. Itu uang penghasilan lah, pure ya, tabungan sama uang penghasilan lah gitu ya. Iya. Oh, oke. Siap. Oke, jadi yang lu rasain bingung gimana gue bisa keluar dari judinya, atau lu ngerasa nyesel berkepanjangan karena kehilangan banyak uang, atau bagaimana? Yang pertama sih kepinginnya keluar dari judinya itu, Bang. Gimana caranya? Siap. Oke, aku disenangkap. Sip. Sebenarnya gini, Bang. Waktu main itu sebenarnya sadar, nggak tahu kenapa ini bakal habis. Tapi entah kenapa berat, Bang, buat ya kalau istilah orang sini ya. Ditingkas oleh. Nah, itu ditingkas habis. Waktu habis panas, depo lagi. Sebenarnya sih udah niat tadi udah. Nggak ada saldo, nggak depo juga bisa. Sebenarnya kalau nggak ada saldo, uang ada saldo 1 juta 2 juta sekarang tak ambil, Bang. Iya. Ambil merupakan uang cash. Uang cash 1-2 hari seminggu kalau nggak main biasa aja. Terkadang saya menyendiri kalau malam gini. Nek kalau bahasa saya sih ya.
masa sini Surabaya lah. Nek nek gak ono saldo lho, iso gak main lah, pun ono saldo kok kudu main. Bingung ya Bang. Iya. Siap. Niat hati memang pengen berhenti. Udah enggak, wis gimana ya wis enggak main lah. Kalau bisa enggak main. Sampai pelarian itu ya wis. Kegiatan apapun tak lakukan. Entah apapun gini-gini tak lakukan. Malam itu habis-habisnya Bang. Kalau main itu. Iya. Kan waktu luangnya banyak kan. Iya. Sering juga megang HP-nya. Jam setan lah ya. Kalau malam, iya jam setan. Kalau malam, ya gimana sih namanya juga jangan Bang. Kalau tidur sore kan belum tentu bisa. Oke. Siap. Biar kita cara berpikirnya bisa runtut lah gitu. Iya. Nih gue bukan motivator, gue bukan ustadz, bukan apa. Gue coba ngasih analogi secara logika aja. Kalau lu udah nonton video-video gue banyak, mungkin lu udah tahu kan yang rungkat-rungkat kan sama kan, hampir semuanya kayak gitu ya. Mau yang di bawah nominal lu tadi, yang ada yang 100 juta, ada yang 1 M, ada yang macam-macam gitu. Hampir semuanya kayak gitu bro. Hampir semuanya yang main judi online ya hampir rata-rata semuanya rungkat gitu. Nah, aku sebenarnya pengen juga bro, gue juga pengen dapat cuan gede juga nih bro. Aku sempat nyari, nggak ada yang mereka secara konsisten itu menang gitu pertama. Kedua, nih gue agak sedikit ngomongin teoritis ya bro. Ini penelitian loh bro, bukan asal bacot gitu. Ada jurnalnya banyak. Itu memang di dalamnya saat kita bermain itu zat dopamin itu persis kayak kita nyabu bro, kayak kita narkoba bro. Itu persis. Jadi adrenalin yang ada di diri kita itu tadi kayak lu merasa panas, merasa emosi, merasa pokoknya adrenalin yang tinggi itu tuh persis saat orang itu merasakan sabu sama gitu. Kecanduan sabu itu sama persis kayak gitu. Malah lebih besar tingkatannya daripada narkoba. Ini kalau yang judi online ya. Itu memang sudah ada ini bro, sudah ada penelitiannya itu. Jadi orang-orang pintar mereka sudah melakukan riset itu, memang jelas, memang seperti itu adanya itu. Oke, kita coba ninggalin hal teoritis itu. Nah, sekarang ini bro, kita kan ngelakuin sesuatu kan pasti lihat untung ruginya nih bro. Ya, mungkin kalau lu terpengaruh, pertama mungkin gue nggak tahu di lingkungan lu seperti apa gitu. Mungkin teman-teman lu atau circle lu lah di situ mungkin pada main, jadinya lu ikut ke bawah gitu. Kalau nggak gabung main, agaknya kayak orang rokok aja. Kita biasa ngerokok terus ketemu sama teman-teman yang ngerokok kayaknya nggak gentle atau nggak apa gitu mungkin, atau bagaimana lah. Gue nggak tahu situasi di lingkungan lu seperti apa ya. Tapi yang jelas memang lingkungan ini ngaruh banget bro, ngaruh banget buat lu mau masuk lagi atau enggak gitu. Karena lu bakalan terpacu nih, secara eksistensi lu bakalan kepacu kepengen main gitu. Kayaknya merasa kurang gentle aja kalau nggak main mungkin, karena teman-teman lu main gitu. Mudah-mudahan lingkungannya nggak terlalu berpengaruh buat lu lah, lu bisa ngatasi gitu. Cuman kalau itu memang berpengaruh buat lu, ya lu sedikit-sedikit ngasih seket lah, ngasih blok ke lingkungan lu. Itu yang paling penting pertama. Kenapa gue ngebahas ini? Karena tadi uang yang lu keluarin, yang lu rungkat, itu kan uang lu sendiri. Jadi alhamdulillahnya lu nggak utang gitu. Jadi lu fokus di penyesalan dan uangnya udah terlanjur keluar gitu lah. Tapi untungnya uang lu sendiri gitu. Tinggal lu ngasih penjelasan aja nanti ke orang tua bagaimana gitu. Kalau memang lu kepengen ngasih tahu ke orang tua lu ya, tinggal pintar-pintar lu lah, lu yang tahu karakter orang tua lu lah. Cara ngejelasinnya bagaimana. Nyesel ya pasti nyesel, meskipun uang sendiri juga tetap uang gede segitu ya nyesel, yang harusnya buat ngelunasin nambah-nambah buat DP, buat bangun, akhirnya lari ke situ. Ya udahlah, itu lupain lah, duit udah keluar gitu. Tapi gue garis bawahi, untungnya itu bukan uang aset lu, untungnya lu nggak ngutang, itu penting. Jadi lu nanti bisa berpikir lebih enak nih ke depannya. Yang kedua bro, mengenai lu nyandunya itu ya, ini kan lu kan sebenarnya kalau uang gue yakin lu bisa ngatasin lah, karena uang pribadi lu. Yang agak susah kan memang nyandunya ini. Nyandunya gini bro, itu sih sebenarnya si candu ini saat lu main, kenikmatan itu bakalan bikin lu apa gitu. Kan saat kita melakukan sesuatu kan pasti kita ngeliat untung ruginya nih. Apapun itu ya bro, pasti untung ruginya. Secara nalar kadang dicatat, ada nggak dicatat ya terserah, tapi ada untung ruginya nih. Pasti di luar kognitif kita tuh udah terbiasa, pasti kita ngeliat untung ruginya gitu. Nah, kalau lu main, lu udah tahu gak bakalan dapat hasil, tapi lu dapat kesenangannya aja. Lu sekarang kan posisi sedang ditipu manusia, bukan ditipu mesin bro. Ditipu manusia di sana, di bandar, sama bandar bro maksudnya. Jadi
lu sebagai cowok itu lagi digoblok-goblokin sama bandar, ngerti nggak? Iya. Lagi digoblok-goblokin serius. Karena di sana yang ngontrol tuh manusia gitu. Nah, mungkin lu udah pernah nonton video gua tuh yang sistem algoritma judi slot gitu. Jadi gua agak sedikit flashback ya, share sedikit. Jadi sistem di sana tuh betul-betul sudah disetting, bro. Presentasinya itu kemenangannya lebih banyak di bandar, bro. Itu udah jelas settingan. Jadi beda kayak lu main dadu nih, klotok ya kalau di Jawa Timur ya, klotok tuh dadu tuh. Kalau lu lempar, kalau memang itu main real ya, itu kalau lu lempar ada probabilitas berapa banyak lu main, meskipun kalah nanti ada menang gitu. Fair gitu kalau dadu kelihatan gitu. Meskipun itu 1/6 itu perbandingannya gitu. Tapi kelihatan, posisinya tuh kelihatan barangnya nih gitu. Nah, kalau yang kayak slot ini tuh anggap saja balak 6-nya tuh ada 5 biji, satunya cuma ada 1 gitu. Jadi kalau lu milihnya 1, nanti yang muncul balak 6 terus gitu. Jadi 1/5, lu ngalahin 5 udah nggak mungkin gitu. Tapi kalau dadu yang murni kan 1 sampai dengan 6, balak 1 sampai dengan balak 6 kayak gitu. Jadi tetap dulu nanti ada kemungkinan meskipun kayak gitu. Tapi kan itu dadu yang real aja, kita kemungkinan besar menangnya juga nggak ada. Apalagi diakalin dengan dadu yang 2 sampai 5-nya balak 6 semua, anggap saja. Nah, sama persis dengan slot, bro. Jadi kemenangannya sudah diatur, dan di sana bandar-bandar, tahu nggak sih? Bandar-bandarnya di sana tuh orang-orang Indonesia, bro. Orang-orang Indonesia yang pada buka usaha di Kamboja itu, dan admin-adminnya di sana orang-orang Indonesia yang memang mereka mau ngabisin duit orang-orang yang pada main di situ. Jadi ini bukan permainan kayak lu main apa ya, taruhan apa gitu, bukan. Ini memang sono tuh bisnisnya bisnis besar, bisnis triliunan, bro. Bukan bisnis kecil gitu. Jadi dipahami dulu nih bahwa di sana tuh lu lagi mainin di bisnis orangnya sedang berbisnis mereka gitu di Kamboja, orang-orang Indonesia itu. Gitu, bro. Jadi kalau dari gua nyandunya itu, bro. Cobalah cari ke hal lain lah. Soalnya gini aja deh, sumama ya, dari 5 permainan lu ada berkemungkinan 3 menang, mending, bro. Gitu. Nanti 5 kali permainan lu 3 menang. Terus ditambah 5 kali permainan lu 6 menang umpamanya. Itu masih fair lah gitu. Tapi mereka tuh bakal ngecek track record lu, bro. Track record lu cara bermain, bro. Udah ada aturannya, bro, dan itu coding, bro, sistematis. Gue susah ngejelasinnya karena itu sistem secara algoritma, bro. Jadi memang website itu memang dibuat sedemikian rupa, bro. Jadi mereka yang ngebuat website itu bukan orang-orang bodoh, mereka orang-orang pintar gitu yang bikin itu. Ini gue bukan lagi menggurui ya, menggurui lu kayak gini-gini, enggak. Mungkin lu udah banyak juga temen lu yang ngasih tahu atau lu nonton yang lain. Cuman gue ngasih pandangan kalau memang lu main lebih banyak untungnya di lu, nggak apa-apa lu terusin. Gue selalu bilang kayak gitu. Cuman kalau banyak ruginya, lu nggak sayang apa lu nyari duit capek-capek, udah ngumpulin itu terus lari ke sono lagi. Main slot itu kayak kita ngadain uang, ngerti nggak? Lu pernah dengar kan orang-orang yang ngadain uang itu? Sesuatu yang mustahil gitu. Jadi nggak ada. Kita mesti pakai logika, bro. Nggak ada yang kayak gitu itu, nggak ada. Lu dapat 300 juta juga ngumpulin tuh buat DP rumah, ngumpulin taruh di rekening sedikit-sedikit. Ada yang naruh 5 juta, ada yang 25, ada yang berapa mungkin akhirnya buat DP rumah gitu. Emang itu lu dalam waktu 2 hari dapat duit segitu? Kan enggak, itu kan ada prosesnya. Sama kayak gitu. Jadi yang gue tekenin di sono, orang yang punya website itu orang kita, bro. Orang Indonesia yang mereka sedang berbisnis itu, yang mereka sedang bisnis lagi bodoh-bodohin kita. Udah itu aja. Masalah adrenalin, lu kecanduan di situ, memang wataknya, karakteristik si permainan itu memang seperti itu dibuatnya seperti itu. Makanya gue bilang kalau lu lebih banyak untungnya saat main, nggak apa-apa. Sekarang yang udah kemarin gak usah dendam-dendam lah. Kemarin tadi kalau lu dendam, ini kan kayak lu dendam orang yang mau nyantet lu harus membalasnya dengan santet juga, bro. Lu cari dukun yang lebih kuat, baru lu bisa balas dendam sama orang yang nyantet lu. Nah sekarang lu kalau pengen balas judi online itu, pengen dendam, lu harus pakai sistem juga. Lu butuh biaya berapa untuk bikin sistem lagi, nyari orang yang buat ngehack itu bandar, butuh berapa miliar untuk membayar orang. Mendingan lu ngalah aja, minta maaf gitu, anggap saja kayak gitu sama si bandar, minta maaf, udah jangan sedot-sedot uang gua lagi. Ini gua analoginya kayak gitu ya, bro. Lu kepengen balas dendam buat balikin duit itu udah nggak mungkin. Lu ngelawan hal abu-abu. Emang di sono yang handle website yang lu main memang 1-2 orang. Terus duitnya mereka tuh banyak miliaran, triliunan gitu. Terus lu mau ngelawan mereka dengan modal lu anggap saja lu punya duit 1 M, gak bakalan menang. Kalah telak sama mereka. Atau lu pengen bawa ke hukum, kalah telak, duitnya mereka triliunan. Gitu. Jadi udah kemarin udah aja, udah anggap saja ya udah, lalu hitung-hitung kemarin buang sial itu uang lu,
Gua ngelakuin kesalahan bodoh kemarin buat jadi pelajaran hidup. Toh lu masih muda, masih 26, masih bujang lagi. Ya udah, ditata lagi aja, ditata lagi aja. Yang kemarin udah hilang. Ya anggap saja inilah kayak lu kecolongan mobil lah gimana toh, atau mobil lu mungkin 400 juta dipinjam orang terus nabrak, terus orangnya miskin atau orangnya mati nggak bisa tanggung jawab, udah kayak gitulah. Akhirnya lu rugi kayak gitu aja. Mobil lu dipinjam sama orang, dibawa terus nabrak gitu. Terus orang yang bawa mobil lu, temen lu mati, mobilnya habis gitu. Akhirnya lu rugi kan mobilnya. Nggak ada yang mau balikin kan? Ya nggak aja kayak gitulah, musibah kayak gitu. Jadi kalau lu mau berpikir kepengen balikin udah mustahil bro, beneran. Hal apa yang lu nggak percaya secara sistematis judi slot kayak gitu? Apa ya bang? Soal kalau udah gagalan segitu banyaknya sih, ya udahlah. Cuma ya yang tak pikirkan sekarang ini cuma mau cari solusi untuk ngobrol bersama kedua orang tua kalau uang itu habis buat yang nggak berguna gitu bang. Kembali soal ke judi online slot, saya depo 100.000 bisa dapat, menjadikan uang 100.000 itu menjadikan 200.000 itu memang mudah bang, ya aku mudah. Lalu saya berpikiran 100.000, 200.000 mudah. Berawal dari itu bang, saya depo besar 1 juta. 1 juta nyari 2 juta. Awal memang gampang bang. Lama-lamaan jadi ya itu. Mereka tuh berharapnya orangnya berpikiran kayak lu, yang dapat 100.000 gampang, 1 juta dapat 2 juta gampang. Mereka memang berharapnya kayak gitu, nemuin orang-orang yang kayak lu tadi. Oke, lu kan tadi punya uang ya di atas 100 lah, namanya buat depo gitu. Mereka kan sudah tahu track record lu tuh, DP-nya gede-gede gitu. Nah, bayangin orang-orang yang kecil modalnya bro. Ini karena lu ngomong depo 100.000 dapat 100.000 gampang. Iya, lu karena lu tadi udah ngalamin depo yang gede, yang 2 juta, 3 juta umpamanya. Nah, orang-orang yang kelas menengah ke bawah yang jauh dari lu nih, yang mereka cuma deponya 50.000, 100.000, ya nggak punya duit lagi. Paling duitnya dia di ATM paling mentok-mentok banget 3 juta gitu. Apakah mereka menang? Sama aja bro. Mereka juga rungat-rungat juga dengan versinya mereka. Yang punya duit pas-pasan. Sama. Ngerti nggak maksudnya bro? Jadi mereka itu memang masuk ke berbagai level. Iya, karena lu duitnya tadi udah masuknya udah gede. Jadi terkesan iya nyari duit 100.000 gampang gitu. Nah orang-orang yang modalnya kecil ini juga mereka rungkatnya gede-gede gitu loh. Menurut mereka di angka 10 juta, 20 juta umpamanya kayak gitu. Dengan orang yang levelannya mungkin menengah ke bawah lah, yang di bawah lu jauh umpamanya gitu. Nah memang targetnya memang beda-beda. Menengah ke atas, menengah ke bawah atau medium gitu memang beda-beda gitu. Kebetulan mereka nargetinnya ketemunya sama lu, orang menengah ke atas anggap saja gitu, yang punya duit segitu anggap saja kayak gitu, sama aja. Jadi gue nggak bisa membenarkan kalau depo segini dapat segini gitu, karena yang hampir semua ngobrol sama gue ujung-ujungnya tuh rungkatnya gede, nggak ada yang ujung-ujungnya menang gede, tuh nggak ada, nggak fair kalau kita lanjutin. Intinya kita dia lagi dibodoh-bodohin aja, nggak ada manfaatnya. Gue juga nggak ada kepentingan buat lu. Gue ngomongin lu buat apaan? Lu mau jebur juga jebur silakan, lu mau bangkrut juga bangkrut silakan, itu urusan lu gitu. Nah yang gue bilang itu bener-bener yang terjadi bro, yang terjadi di lapangan di sana tuh seperti itu bro. Bandar-bandarnya mereka itu orangnya orang-orang Indonesia, terus mereka punya karyawannya tuh untuk satu permainan aja sampai 60-an bro, gede banget. Mereka karyawannya ada banyak tuh, karyawannya orang-orang kita semua, dan kita lagi bener-bener lagi diporotin dengan cara nyolong duit kita dengan di permainan kayak gitu bro. Udahlah, duit lu yang kemarin hilang ya udahlah, gue simpulin lu udah nangkep nih maksud omongan gue nih. Kalau lu mau nyemplung lagi ada untungnya nggak, maksudnya nggak hanya sekedar hobi bro. Tahu nggak orang-orang kayak yang ada di Jakarta nih bro, mereka ngebuang duit anggap saja semalam itu ke klub gitu 10 juta 15 juta, mereka nggak nyesel ngeluarin duit segitu. Kenapa? Memang itu duit lebihan mereka, duit nganggur, duit nggak kepake. 15 juta 20 juta tuh biasa, tapi itu duit nganggur. Jadi mereka ngelakuin hal maksiat kayak gitu duit nganggur, duit nggak kepake. Kalau pengen ngelakuin kayak gitu lu nyari duit nganggurnya aja. Mungkin duit nganggur lu 2 juta ya udah main kayak gitu, anggap saja kayak gitu. Tapi jangan sampai kecanduan. Orang-orang yang di sini yang pada punya duit ke clubbing kan nggak tiap hari, meskipun ke clubbing habis 10 juta 15 juta, meskipun duit nganggur juga nggak tiap hari gitu. Waktu-waktu senggang aja gitu. Kan logikanya kayak gitu bro. Jadi orang-orang yang tajir, orang-orang kaya, hiburannya itu udah siap-siap buang duit. Beda sama orang-orang kayak kita, orang-orang yang menengah ke bawah yang punya duitnya pas-pasan, buang duit tuh kepengen dapat duit lebih gede gitu. Percaya deh, nggak ada percaya. Soalnya ini bukan masalah klasik, nggak ada orang yang
kayak dari judi itu udah banyak itu. Rhoma Irama juga udah ada lagunya dari zaman jebot. Yang gue bilang itu memang kita lagi diperas habis-habisan gitu sama komunis gitu, dan oknumnya tuh banyak bro. Terus kedua, gimana cara ngomongnya ke orang tua lu? Kalau lu kayaknya kemungkinan bisa nahan dulu nih, ada hal yang kira-kira dirugikan nggak kalau lu ngomong sama orang tua lu? Khawatirnya, gue nggak tahu, khawatirnya orang tua lu ada sakit, ada penyakit, takutnya gimana gimana gitu. Entah stroke, entah apa, gue khawatirnya kayak gitu. Tapi kalau memang lu kayaknya belum mampu, kalau orang tua lu denger kayak gitu, ya tahan dulu aja. Yang penting secara pribadi, secara personal diri lu udah normal seperti biasa gitu, ngerti ya? Masalah duitnya hilang, ya udah lu sementara mungkin ngomong kemarin gue ikut bisnis sama teman terus bisnisnya belum jalan atau bagaimana lah. Pintar-pintar dulu lah, jangan dulu gegabah ngomong gitu. Kecuali memang mungkin duit itu mau dipakai atau urgent atau entah apa lu baru mungkin bisa ngomong gitu. Tapi ngomongnya pun kalau bisa jangan jangan langsung to the point kayak gitu. Kalau lu yakin kayaknya yang terjadi di luar ekspektasi gitu loh, khawatirnya. Tapi kalau lu sekiranya itu aman, kalau lu ngomong ya nggak apa-apa ngomong gitu. Jadi kita ngelihat uh, efektivitasnya bro, gitu maksudnya. Kalau memang itu nggak berpengaruh hal negatif, kalau lu ngomong pengaruhnya nggak banyak, ya ngomong. Kalau berpengaruhnya banyak, ya jangan dulu, tahan dulu. Toh lu masih bisa berkegiatan normal, lu nggak punya utang. Itu saran gua. Khawatirnya gua nggak tahu kan kondisi keluarga lu seperti apa gitu, orang tua lu seperti apa. Kalau kan teman-teman banyak nih yang orang tuanya ada punya punya sakit jantung, penyakit yang lagi sakit segala macam. Gue bilang jangan ngomong dulu, khawatirnya orang tua lu lagi sakit lagi apa malah meninggal gara-gara mikirin lu gitu. Jangan. Tapi kalau lu rasa kayaknya bakalan aman gitu, ya ngomong nggak apa-apa, lebih baik gitu. Jujur nggak masalah gitu. Gitu bro. Ya kalau cerita teman-teman saya sih ada bang di sini bang. Gimana? Orang tua ya memang orang tuanya sih memang nggak ada penyakit ya, sehat walafiat. Lewat penyakit apapun ya nggak ada. Cuma ya teman-teman saya sih Ah, itu habis 150 kalau nggak 130 itu. ah. Lalu itu cuma sayangnya sih uangnya itu uang perusahaan. Oke. Dari jadi kayak kan kan dia tuh kerjanya di ekspedisi. Ah, Jadi barang barang yang satu truk itu dilenyapin bro, hmm, dilenyapin lalu sekalian sama setruk-truknya juga. hmm, Teman saya sih nggak bilang ke orang tuanya kalau habis ngilangin uang segitu banyaknya itu. iya, Harusnya kalau barang ekspedisi satu truk lebih kan dari 150 juta lebih juga. hmm, Tapi ya ekspedisinya mungkin lagi berbaik hati disuruh ganti cuma segitu. Lalu itu dan juga teman saya ini dilaporkan ke polisi karena pasal pencurian kan, iya, penggelapan. hmm, Nah itu waktu itu ada surat polisi datang ke rumah, orang tua baca, teman saya ini dipanggil. Kenapa kamu hmm, habis judi kalah segitu banyaknya, pikiran gelap, hmm, apapun dilakukan kan? iya, Ya itu, saya takutnya seperti itu. Lalu orang tuanya itu mikir, 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 terjadilah penyakit. iya. Meninggal bro, Wah, serius? serius Masya orang tua Allah. ibunya yang meninggal. Astagfirullah. Kepikiran ya? Karena mikir, sebenarnya sih nggak ada penyakit. Iya, kepikiran ya. Lu jangan dulu, sabar dulu. Lu jangan jangan gegabah lah. Lu pasang badan lah, selesaikan sendiri dulu lah. Dan teman-teman banyak juga tuh yang bercerita akhirnya dia bangkit lagi. Akhirnya rezekinya bisa 2 kali lipat juga banyak gitu. Ya mudah-mudahan usaha lu dapat rezeki berlimpah lagi, dapat tender dapat apa lebih gede Amin. lagi gitu kan. Lu udah sempet denger podcast gue yang kemarin belum? Yang ada beberapa, gue ceritain satu aja. Di Bandung itu dia bisnis retail, dia punya konveksi, punya distro, terus dia punya rukonya dia 2, khusus buat distro, karyawannya ada banyak, terus dia sewa ruko 3 gitu. Jadi dia punya usaha sendiri lah, pabrik gitu. Gede lah, gede. Nah dia kena judi online, habis total bro, habis-habisan. Jadi ruko sewaannya nggak bisa bayar, bahkan rukonya dia sendiri habis dari motor mobil hilang semua, habis lah istilahnya, jadi bangkrut total gitu. Nah sempat ngobrol sama aku bro, itu nggak nyampe 8 bulan bro, nggak nyampe 8 bulan, yaitu dia tekad berhenti gitu, berhenti ya, nggak religius, akhirnya dia
miara jenggot terus jadi pakai sorban ya enggak juga, biasa aja, hidup normal seperti biasa, tapi dia betul-betul sudah ngindari judi online, ngindari judi, hidup seperti sebelum kayak kenal judi aja kayak gitulah. Terus dia ngikhtiarin, dia kan selain duitnya tadi ruko, bayangin aja ruko di Bandung, satu ruko anggap saja kalau di sini bisa 1,5 lah anggap saja ya 1 M lah, 1,5 M anggap saja satu ruko 1,5 M, 2 ruko udah ketahuan, apalagi kalau yang tingkat bisa 3 M-an, belum aset-asetnya dia tuh mobil, motor segala macam ya bisa 5 M lah mungkin kalau di total gitu ya. Nah itu kalau duit, belum dari apa namanya orang-orang yang kerja sama dia, ngutangnya juga dia banyak gitu. Itu secara moral ruginya dia banyak, utangnya banyak, habis itu nggak dipercaya orang lagi gitu kan, udah bisa dibilang kata kayak kita arek-arek ngomong tuh ya itu kayak tai lah, itu kayak tae gitulah, udah orang nggak bakal ada yang percaya. Lu mau minjem duit buat beli rokok sebungkus atau satu batang aja nggak ada yang percaya gitu, udah nol banget lah gitu. Beberapa kali ngobrol sama aku, ketemu langsung sampai 3 kali lah kalau nggak salah tuh ngobrol, kita ngopi-ngopi, dia dengan kondisi kacau banget. Gue nggak tahu kalau gue di posisi dia udah kacau banget, pasti bakalan berantakan banget otaknya lah, asetnya dia. Ya kalau aset mungkin iya, cuman banyak orang nggak percaya sama dia, bersemuanya nggak ada yang percaya lagi gitu. Akhirnya singkat cerita dia benar-benar ninggalin, itu udah lost kontak sama gue bro, hampir 7 bulan 8 bulan bro, nggak komunikasi 11 sama sekali. Terus dia ngabarin gue lagi buat ketemuan, ngobrol, ternyata dia udah bangkit bro. Walau alam gue nggak tahu gimana caranya. Terus akhirnya dia ketemu sama koleganya dia lah, orang yang sempat kerja sama dia, kan bisnis kayak gitu kan networkingnya luas bro. Dia kerja sama orang dengan niat memang dia udah betul-betul udah ninggalin ya, udah ninggalin judi gitu, dia benar-benar pengen memperbaiki kayak gitu, dia benar-benar dari nol ikhtiar lagi. Dia ketemu sama orang yang masih ada satu orang yang percaya sama dia bro. Habis itu dibagi hasil lah, jalanin usaha lagi, bagi hasil. Tapi kan dia pengalaman usahanya sebelumnya udah matang, memang dia udah punya skill di sana ya kan, udah matang, kerjasama bareng bro. Itu nggak nyampe 7 bulan 8 bulan usahanya dia yang dulu bangkit lagi bro. Dia malah ekspektasinya nggak kayak gitu, ekspektasinya cuman dia hidup normal lagi, malah kayak ruko apa duitnya dia yang hilang-hilang tuh nggak bakal, dia nggak berharap balik, dia kepengen ngejalanin gue bisa makan 3 kali sehari lah gitu mamanya. Terus orang tua udah nggak kepikiran, mamanya udah sebatas kayak gitu doang, boleh lillahi ta'ala. Agak susah kan ngejar lagi, anggap saja 2 ruko, karyawan, orang yang percaya, kan susah ngejarnya tahunan bro, buat ngebalikin kondisi kayak gitu kan susah, butuh waktu tahunan kan. Jadi ekspektasi ke sana kan kecil kan, akhirnya ya udah. Tapi nggak tahu akhirnya dengan dia sungguh-sungguh, dengan dia niat kayak gitulah, ketemu sama orang yang percaya sama dia, terus jalan, akhirnya nggak nyampe setahun itu ya, cuma 7 bulan 8 bulan dia jadi ketemu sama gue, ngobrol, dia ceritain usahanya dia jalan lagi. Kita nggak tahu apa yang terjadi di depan bro. Jadi itu cerita real yang memang terjadi, yang sudah ngobrol sama gue nggak tahu. Dan banyak teman-teman yang lain yang memang berjalan akhirnya normal, fisik apa secara psikologis tenang, jalanin akhirnya ya jalanin seperti sedia kala kayak gitu bro. Nah lu kan usahanya masih bisa berjalan, terus ya banyak hal yang bisa lu lakukan lah bro untuk ngembangin usaha lu bro gitu. Kenapa nggak lu banyak mikirin itu aja? Sorry, usaha lu di apa bro? Di makanan restoran gitu, buka warung. Iya. Ya udah tuh lu pikirin itu aja. Ada berapa cabang? Belum ada sih. Baru satu. Iya. Ya udah lu mikirinnya. Lu cari aja, pikirin gimana omsetnya biar nambah, biar lu bisa buka cabang atau gimana. Kenapa nggak waktu lu nggak luangin buat mikirin kayak gitu, bro? Jelas-jelas usahanya udah ada, bro. Yang lain tuh pengen dapat usaha susah. Nggak tahu nanti kalau lu udah bener-bener ninggalin kayak gitu, lu niatnya serius, dialah lu bisa buka cabang 2 lagi, 3 lagi, nggak tahu juga, bro. Amin. Ya kan? Kita nggak tahu, bro. Hari depan atau apa yang kita lihat di depan itu sesuai dengan angan-angan kita, bro. Itu sama kayak kita mempersepsikan Tuhan, bro. Tuhan itu apa yang dipersepsikan manusia. Kalau manusia persepsinya bagus, ya Tuhan bagus gitu. Sama kalau lu ke depannya persepsinya bagus, jadi bagus. Tenang aja, bro. Gak bakal terjadi apa-apa. Lu masih sehat, bro. Panca indera lu masih komplit. Fisik lu masih lengkap, bro. Lu sekarang masih bisa enak ngerokok di mobil, bro. Yang lain tuh masih pada bawa motor, bro. Masih angin-anginan, bro. Lu gak kehujanan itu, kalau hujan tenang aja, gak bakal terjadi apa-apa. Tenang aja. Itu masih bersyukur. Yang lain tuh yang darinya punya mobil Fortuner sampai 2, sampai punya apa akhirnya habis jadi gembel tuh banyak juga. Ngerti nggak? Jadi alhamdulillahnya lu baru di titik ini lu udah bisa berhenti, anggap saja kayak gitu, bro. Alhamdulillahnya. Lu belum keluar mobil lu tuh loh, belum keangkut. Jangan sampai mobil lu keangkut terus tahu-tahu warung lu digadein tuh, dilimpahkan ya bisnisnya ke orang lain gitu. Jangan sampai terjadi kayak gitu. Banyak yang kayak gitu juga gitu. Lu masih bersyukur masih bisa duduk di mobil asenan kayak gitu. Gitu, bro.
Saya mau gak bakalan baik-baik saja, udah tinggalin judi beneran. Soalnya lu tuh bener-bener lagi dibodoh-bodohin sama si bandar di sono. Bandarnya tuh manusia bro, orang kita bro, yang lagi bohong-bohongin, ngerti nggak? Lu dendamin sama dukun, ngerti nggak? Lu harus bisa balasnya sama dukun juga. Nggak kelihatan orangnya. 100 150 itu dendam-dendamnya. Iya. Waktu udah mentok di 300 juta itu wis niat ninggalin memang wis. Ya wis lah, sekali mikir kalau bahasa saya sekali mikir iki piye cara aku ngomong wis ngono tok. Ya, udah. Kalau lu ngomong, kalau lu nanti situasinya ini, gue yakin orang tua lu ya udah lah, namanya duit bisa cari, nanti lu ketemu jalannya lagi, tenang aja. Nggak usah, tenang aja, nggak usah mikirin ini duit ngomongnya gimana. Lu kalau intinya kalau pengen ngomong, dia ngeliat situasi, kalau itu memungkinkan ya ngomong, kalau nggak memungkinkan jangan khawatir jadi sakit orang tua lu. Udah, lu jalanin, hadapin sendiri. Udah, itu aja lah. Nggak usah ketar-ketir khawatir gue gimana ngomongnya, udah. Lu mau gimana lagi, kan cuma ada dua solusi kalau pengen ngomong. Gimana ngomongnya? Udah ngomong aja, kalau lu yakin gue ngomong orang tua lu nggak bakal apa-apa, ngomong. Udah, minta maaf. Ya gue kemarin duitnya habis buat judi 300 juta. Orang tua lu nggak apa-apa ngomong. Cuman kalau orang tua lu nanti khawatir lu bakalan terjadi apa-apa, ya hold dulu, tahan dulu, nggak usah. Lu usahain dulu, mudah-mudahan dapat rezeki lain buat gantiin itu. Jadi lu nggak perlu ngomong. Nanti ngomongnya kalau orang tua lu udah dapat rezeki dari lu tuh. Jadi dapat berita buruk, jaga, alhamdulillah ada gantinya kayak gitu. Gitu maksudnya. Lihat situasi lah. Ya lu udah inilah, udah paham lah situasi keluarga lu kayak gimana. Gitu. Tenang aja udah. Pokoknya ada dua. Opsinya cuma ada dua bro. Kalau mau ngomong, kalau nggak ada risiko nggak apa-apa. Cuma kalau ada risiko tahan. Udah itu doang. Khawatirnya kayak teman lu tadi. Tahu-tahu nggak ngomong, tahu-tahu sakit malah jadi meninggalnya gitu. Gitu. Udah, lu sekarang masih sehat ini kok. Panjang indera lu masih komplit, fisik lu masih lengkap, tenang aja. Nyari lagi bro, bisa dicari, tenang aja ya. Iya Gitu, bro. masih punya mobil gitu ya kan. Lihatin yang lain banyak Bro, masih mobil itu. tua ini. Ya sama aja kan. Gitu bro, masih Iya. bisa rokokan, masih bisa rokok. Kemarin kesalahan gue udah, habis itu tutup lah. Jadi kayak ya udah, kemarin gue jebur jurang, udah jadi pengalaman udah. Ya, semangat. Gitu. Thank you bro sebelumnya ya. Sama-sama. Siap. Tadinya tinggal sama istri. Terus? Dari bulan Mei pas resign kerja tuh ternyata kerja terus banyak masalah, ada kasus juga terus cabut sama istri, ngontrak sama istri bang. Oke, Terus terus? kan udah merintis kan sama istri, kan udah merintis bikin usaha lagi, kita jualan depan pinggir jalan raya, mungkin ada yang tahu dari tetangganya mungkin gimana, jadi dijemput pihak keluarganya sini Oh. bang. Hmm. Jadi awalnya itu saya kan kerja di suatu perusahaan ya bang ya. Di situ ada temen rekan kerja, dia itu menang besar lah dari modal. Itu kan ada pinjaman KTA dari pihak Bank Permata, boleh disebutin kan bang? Ya nggak apa-apa, sebutin aja. Ya dari pihak Bank Permata dia dapat KTA, dia depoin semua 25 kalau nggak salah, dulu itu 2016. Di situ dia dapat di PKP itu sekitar 170-an, terus dia sisain lagi 20, naik lagi 52. Nah, di situ dia liatin kemenangan dia kan. Tergiur di situ, Bang. Ya. Terus posisi saya kan di situ belum kenal, Bang. Belum kenal, sama sekali belum kenal. Ya. Hubungan saya di ATM mungkin ada lah gitu kan. Kendaraan juga semua masih ada, utuh semua pokoknya. Kita kerja buat diri kita doang, terus gaji mungkin di atas rata-rata bang. Kalau saya itu kan nego ya, jadi satu bulan itu gaji bisa 8.600.000-an. Oke. Bisa 2 kali lipat sama yang lain gitu. Nah di situ saya tergiur kan bang ya, tergiur, nah minta daftarin ke teman itu kan, teman rekan kerja itu minta daftarin di situ, kita main di situ bang. Ya. Awal deposit juga nggak 100-200, awal depo itu kita 1,5 juta bang, dikasih kemenangan 12. Oke. 12 juta, dan sisanya yang 2 juta itu yang 10-nya ditarik kan, kita depoin lagi yang 2 jutanya, naik lagi 6 juta itu bang. Jadi
16 juta itu saya depoin semua. Kan saya mikirnya gini, duit dapat kayak gini ini kayak gitu. Duit dapat judul kayak gini ini gitu loh. Saya depoin semua itu jadi disatuin gitu Bang. Iya. Disatuin semua 15 juta dan itu WD 87 juta. Itu awal-awal kehancuran itu bener Bang. Oke. Di situ. Udah itu kan nyangkut doang kan di M-Banking kan. Dulu itu pakainya pakai Bank Permata. Nah, udah nyatu kan tuh gaji duit dari hasil kita keringat kerja kita sama judol itu jadi nyatu Bang. Iya. Mungkin di situ keberkahan mungkin ya. Jadi mulai lagi depo lagi makin panas, makin ditingkatkan lagi. Ayo jalan 1 tahun lah. Kira-kira di 2017-nya itu udah hancur semua, udah nggak ada kendaraan, semua tuh udah nggak ada. Jual-jualin. Iya, jual-jualin. Dan Oke. ngutang sana sini kayak kan ada pinjaman itu ya, pinjaman KTA Permata ya. Ya. Pinjaman Panggunan saya pakai juga itu. Terus kan ada juga Bank BRI, saya pinjam juga Bank BRI. Ada Ya. koperasi simpan pinjam itu kan saya ngansurin apa namanya? Ngajuin itu juga operasi simpan pinjam itu dari ijazah kita ya, jaminan ijazah sama SK itu. Semakin Oke. ke sini Bang, semakin berjalannya waktu itu makin berjalannya waktu kita itu nggak bisa berhenti, malah makin parah utang Oke. di mana-mana Bang. Dan pada tahun 2020 itu kenal yang namanya slot. Oke. Itu udah, kalau yang dulu itu mungkin udah hancur sih, hancur juga ya, udah habis semua ya. Tapi yang paling parah ini Bang, di slot yang Oke. paling parah. Mm. Kalau dulu kayak permainan kasino-kasino aja, mungkin kartu aja kayak PKP, IDN kayak gitu ya. Hmm. Hmm. Terus semenjak kenal slot 2020 terus. Awal dikenal slot kita ya, itu saya dekat dengan, kan daerah saya daerah itu Bang ya, daerah industri. Ya. Saya daerah industri, terus ada pembebasan juga, masuknya itu modern 4, pembebasan tanah. Jadi keluarga ada tanah, saya itu deket sama koordinator tanahnya itu Bang. Jadi Oke. SK kita ambil punya orang tua, SK tanah itu luasnya 4.200 ya Bang ya. empat Oke. ribu dua ratus kita ambil, kita kasih ke koordinator tanah itu, namanya pemborong, dia pemborong tanah daerah tempat saya Bang. Mm-mm. Kita kasbon ke dia itu kayak 10, 20, 5 juta. Ayo aja seiringnya waktu berjalan terus kasbon. Kerja mah kerja tetap habis-habis aja itu Iya. duitnya Bang. Iya pakai depo itu habis-habis aja kalau itu, malahan kasbon nggak kerasa sampai 70-an. Oke. Sampai 70 jutaan. Nah, udah gitu dibuy itu Bang, dijual. Udah gitu kan wah kayaknya nggak bakal ganti ini kan. Nah, tapi dijual juga nggak dijual semua, cuma 1.200. Oke. 1.200 meter waktu itu dapat 260 lah. Oke. Sisanya habis lagi malahan. Itu di slot itu. Mm-mm. Sisanya habis lagi. Ya, lu kan utang 70 dijual 190 juta. Jadi terima uangnya berapa? 120-an. Itu nggak ditutupin Bang. Utangnya nggak ditutup. Enggak, itu yang Oke. orang-orang terdekat aja paling Bang. Kita kayak punya perorangan ke teman kita kayak gitu. Dulu kan masih bagus-bagusnya nama, dipercaya sama teman, sama keluarga juga kan. Mm-mm. Itu Oke, yang terus. penting-penting. Kalau kayak ke Bank Permata, kayak ke bank-bank lain itu nggak ditutup malahan Bang, malah habis pakai depo lagi. Hmm. Malahan yang ditutup yang cuma 1-2 juta sampai 5 juta doang ke teman-teman doang. Kalau yang kayak ke bank, ke koperasi simpen pinjamnya Medan itu kan, Mm-mm. itu nggak ditutup malahan. Oke. Seiring berjalannya waktu tuh Bang semakin parah, jadi kan semakin parah lah ya. Mungkin orang tua itu udah capek lah, Orang tua lu udah berarti tahu capek. ya? Tahu, jadi awal emang nggak tahu Bang, jadi taunya gimana, kita nggak tutup, kayak tutup utang-utang itu kan, jadi ada yang nagih ke rumah, jadi lama-lama tahu di situ Oke. taunya. Oke. Terus. Nah, sering berjalannya waktu, itu orang tua mungkin udah capek. Jadi orang tua emang kayaknya di tempat saya itu Bang, kayaknya orang tua itu paling baik ya, Mm. paling baik benar.
nggak pernah nanyain kita kerja aja, nggak pernah nanyain gaji kayak gitu kan, kayak beda dari orang tua yang lain. Mungkin kalau kita ada rezeki ngasih 500 apa sejuta itu, mungkin orang tua berpikirnya oh mungkin anak gua lagi pegang duit kayak gitu, jadi dia bisa ngasih kayak gitu. Dan orang tua tuh nggak neken sama anak, jadi baik lah pokoknya kan. Nah mungkin pikiran orang tua itu biar anak berubah kan, biar anak berubah nih, saya dinikahin bang. Oke. Saya dinikahin baru setahun lah kesini. Tahun. Saya dinikahin sama orang tua, bilang udah biar berubah katanya. Atau orang tua kan biar berubah, mendingan nikah aja. Buru-buru mikirin buat nikah. Kalau gua ngomong kan bang, buat sendiri aja susah kayak gitu. Utang aja masih banyak. Udah jangan dipikirin, ntar juga seringnya waktu utang utang melunas katanya. Yang penting dibayarin kata orang tua kan kayak gitu kan. Iya. Nah Berapa, di sorry, situ saat itu utang berapa? Nominal berapa saat itu? masih seratusan lah kurang lebih. Oke. Siap. Oke, Nah, terus? itu kan cuman ke bank kayak koperasi kayak gitu aja ya. 100 Mm-mm. juga sama bunganya kayak gitu, Bang. Oke. Nah, di situ saya dinikahin sama orang tua kan, dimodalin sama orang tua semua dari tenda ke mas kawinnya pokoknya dapat orang tua itu, Bang. Biar orang tua itu pikiran biar kita berubah lah. Siapa tahu Mm. anak yang ini kalau udah punya istri, mudah-mudahan mikir kayak gitu. Kerjaan juga udah tetap, udah lumayan kan mungkin orang tua pikirannya baik kan kayak gitu kan. Ya. Nah, di situ saya nikah, Bang. Posisi nikah itu masih belum berhenti. Habis nikah itu kan dapat duit juga kan. Kayak yang kondangan kan Ya. kebiasaan tradisi di sini kayak gitu, Bang. Mm. Kondangan apa kan, dapat amplop apa tuh. Di situ malahan kita depoin lagi karena kita mikirnya ke istri itu kan nggak kenal, Bang. Jadi gimana ya dijodohin kayak gitu. Oke. Dapat Mm-mm. pemilihan orang tua lah. Orang Oke. tua kan dekat sama sama ustadz kayak gitu, sama kiai dekat, jadi milih gitu loh. Iya, iya, iya. Nikah Oke. sama ini nih saya yang modalin kayak gitu, kita modal siap aja gitu bang. Kamu Ya. siap kan nikah? Ya udah dinikahin kayak gitu sampai ke mas kawinnya dapet orang tua. Oke. Nah di situ bang masih belum bisa berubah, padahal itu kan posisi masih kerja kan. Mm. Di situ belum bisa berubah, dan duit hasil yang kondangan apa itu habis lagi. Pokoknya kalau motor-motor mah nggak hitung bisa dibilang bang. Dan di situ saya deket deket banknya itu udah deket sama orang orang Medan juga, daerah Serang, itu punya tempat hiburan malam, klub malam. Jadi waktu Oke. saya bujangan dulu saya sering ke tempat kayak itu kan, ke tempat hiburan karaoke kan. Mm-mm. Jadi saya itu deket bang sama yang punyanya. Oke. Jadi sebelum menikah itu saya ditawarin dimodalin buat muterin duit gitu di perusahaan saya. Waktu Oke. itu saya dimodalin awal 30 juta, 35, terus 50 sama udah punya istri, saya dimodalin itu 80 juta itu habis semua, Bang. Di situ Itu tahun berapa berarti dimodalin itu? sebelum puasa. Tahun ini. Iya, sebelum puasa tahun ini, Oke. Bang. Oke. Itu dimodalinnya untuk usaha apa? Untuk diputerin di pabrik bang. Jadi dia kan sejenis rentenir juga bang. Oh. Yang punya tempat hiburan malam itu sejenis rentenir juga, dia punya pinjemin duit tapi mainnya main gede kayak gitu loh, main Oh, bos oke. dia. Oke. Terus? Eh, Hingga saya dekat saya dimodalin 30 sampai 50, terakhir 80 itu nggak nyampe 1 bulan kan, sekiranya duit itu habis. Pertama awalnya 60 habis tuh, 60 juta habis, nambah lagi saya ngering itu ke dia tuh, nambah lagi 20, akhirnya habis juga pas akhir bulannya sebelum jatuh pada bulan puasa mau lebaran bang, pas turun-turunnya THR itu kan. Mm-mm. Nah pas akhir bulan di situ uangnya habis semua juga itu. Jadi tujuannya si orang yang punya klub ini, orang Medan ini ngasih uang ke lu itu buat dipinjemin ke orang Iya, bagi hasil ya gitu dari bang. Tapi hasil. kan Oke. 15%, 11% kayak gitu. Nah, tapi sama lu dibuat main slot. Iya, itu yang bulan keempat Oke. bang. Oke. Bulan ke satu aman, kedua aman, ketiga aman, itu yang bulan keempat itu Oke. Berapa berarti uangnya dipakai buat main slot? 80 itu. Awalnya 30 kan.
itu nggak dipakai, itu beres 1 bulan pertama, bulan kedua 50, bulan ketiga, bulan ketiga 5, bulan ketiga 50, terus bulan keempat nih 60, terus nambah lagi Ya, 20, itu 80. oke. Terus? Habis, semua itu habis. Pas mau lebaran puasa kemarin, habis. Mm-mm. Terus saya mungkin kepanikan ya. Kepanikan istri waktu itu udah hamil bang, 3 bulan. Jadi kan nggak ini dulu ya, nggak mana, nggak diobat lagi istri itu. Menikah Mm. langsung nggak istirahat lagi, langsung hamil bang. Iya, oke. Alhamdulillah gitu. Mm-mm. Nah di situ saya punya masalah juga kan sama orang Medan itu kan, yang punya klub malam itu kan. Ya. Nah, punya masalah juga pakai, saya terlalu panik. Saya terlalu panik di situ, Bang. Saya cabut sama istri. Istri dibawa gelandangan. Kayak tinggal di musola, di masjid, di rumah orang, nginep di rumah orang kayak gitu, di pondok pesantren, Bang. Wah, 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 wah. Luar Ngeri juga biasanya ya. istri itu emang bener-bener sabar, emang didikan pondok dia. Sampai tinggal di pondok, saya tinggal, saya mau kerja ke Depok, kerja proyek, saya bilang. Ditinggalin di pesantren, mau 2 minggu, kayak gitu. Sampai kemarin itu dijemput keluarganya. Berarti istri tahu tuh bahwa lu gelandang tuh gara-gara utang buat main judi online kayak gitu. Tahu, Oke, ketika udah nikah belum tahu kan, terus seiringnya berjalannya waktu, tahu masalah saya, jadi tahu semua, Bang. Di situ saya oke, juga terbuka. Gak mungkin juga kan saya eh umpet-umpetan capek kitanya kan. oke. Ya bawa istri lari, bawa-bawa masalah itu juga kan kasus itu bang. Mm-mm. Nah saya bawa lari ke Tangerang tuh, kayak ke Tiga Raksa ya. Daerah Tiga Raksa, nyari kerjaan sambil jualan, terus tinggal di musola, di rumah orang pernah juga seminggu. Saya bawa ke pondok daerah Pandeglang waktu itu. Mm-mm. Saya bawa ke pondok, istri alhamdulillah mau di pondok kan, saya tinggal kerja tuh, kayak kerja ke Jakarta, kerja proyek juga ke Mm-mm. Depok, ke Bekasi. Nah, di situ kan Bang, tadinya tinggalnya di pesantren kan ya. Di situ kan saya melalui WA aja tuh, kontekan sama pihak perusahaan, saya ngundurin diri Bang. Ada sih, data-datanya juga ada, kayak ngundurin diri, dapat uang sekian, kayak gitu loh. Mm-mm. Oke, Saya ngundurin diri kan, saya ngundurin diri lewat online tuh, lewat WA ke pihak HRD. Saya datang ke perusahaan juga, umpet-umpetan tanda tangan kayak gitu kan. Mm-mm. Saya dapat jasa ngundurin diri itu bukan PHK ya, jadi perusahaan itu nggak mau PHK bang, jadi dia Mm-mm. ngasih uang kebijaksanaan lah. Iya. Lu kerja di perusahaan Tuh apa? Lu kerja di perusahaan apa? PT Jimco Oke, Filtratium, jadi produksi filter mobil ya. oke. Udah Nah kerja bang, berapa tahun? dari 2012 Oke. Dapat uang kebijaksanaan berapa tuh? dapat 18 juta. Oke. Oke, terus? Itu bukan PHK sebenarnya, itu uang terima kasih lah gitulah, Mm-mm. mundurin diri. Hmm. Oke, terus? Nah di situ adalah takut habis lagi kan, takut ini udahlah, kayak masalah kan udah banyak tuh, masalah utang-utang juga sekarang juga masih, mungkin nama sekarang sekitar 200-an lah bang lah, kurang lebih lah. Oke. Jadi kita nggak mikirin, yang penting kita badan sehat, kita merintis lagi. Saya bilang ke istri kan, gimana caranya. Tadinya kan tinggal di daerah Pandeglang, itu perkampungan ya, di pondok pesantren ya. Mm-mm. Ya, Ya, lo, ada bang. oke. Ya, oke, lanjut. Hamil 3 bulanan istri, saya bawa lagi ke Serang Kota bang, dengan modal yang dapat itu ya, dapat jasa ngundurin diri ya. Mm-mm. Saya bawa ke Serang Kota, istri merintis lagi jualan. Pas itu kan pegang duit tuh 18 juta kan. Selang 2 bulannya, sekitaran Lebaran Haji lah, kurang kurang lebih dari Lebaran Haji itu dapat lagi bang. Itu BPJS, duit BPJS ya. Ya, 36 itu, 36 habis lagi tuh, malah kita trigger lagi, kumat lagi, ya, ya. habis lagi duit BPJS, nyambung ke modal-modal yang usaha itu bang. Oke. Habis buat main slot lagi. Iya, ini bener-bener di titik nadir, pengen bener-bener capek bang, udah bener capek, bener-bener, soalnya kita itu dari mainnya aja udah, sebenarnya udah nggak kayak pertama kayak gitu loh bang. Kita pertama kan
mainnya kita merasakan kesenangan kayak gitu kan. Seru lah, asik kayak gitu. Tapi sekarang itu nggak ada, sebenarnya nggak ada mumet gitu loh. Kita mainnya aja udah nafsu doang, udah Pengen menang aja gitu ya. iya, udah nggak ada asik-asiknya. Iya, Udah malas sebenarnya. Cuma kita kan oke. kadang kebodohan kita itu ketololannya kita mikirnya itu ya menang 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 mulu kayak gitu buat nutup ini ntar menang buat nutup ini yang ada makin dalam kayak gitu pokoknya bang. Oke. Itu udah nggak ada keasikan lagi, mainnya Mm-mm. juga nggak ada. Ya, ya. Ya udah habis lagi kan ke trigger lagi awalnya depo 500 juta sampai BPJS habis semua itu bang, padahal udah berhenti itu Mm-mm. sekitar 2 bulanan lah udah berhenti. Pokoknya pas turun-turun BPJS itu udah habis lagi, malah pas habis semua kita kan bingung bang mau usaha kan kita sama istri ya. Saya balik tengah malam malah ngambil emasnya orang tua. Ngambil emas orang Hmm. tua itu sekitar 60 gram. Wow. Habis lagi. Ancur-ancuran. Pokoknya 3 bulan ke sini itu total sekitar 100 lebih lah habis itu. Hmm. Ya, ya, ya. Itu istri sekarang ini bingung kan, istri kan makin di sini makin hamilnya juga makin gede kayak gitu bang ya. Iya. Nah di situ tetap kita kan walaupun seburuk gimana pun kita kan tetap kehidupan kan tetap berjalan kayak gitu bang ya. Iya. Saya buka saya nyari-nyari jualan, bos-bos jualan keliling itu loh, cilok kayak gitu. Oke. Nah saya sempet jualan, tapi di samping itu kan hidup harus tetap dijalanin, kita nyari jualan, bos-bos jual keliling, kita jualan itu paling dapat keuntungan sehari 40.000, paling gede 90.000. Kita itu lihat lihat ke belakang bang, lihat lihat karena kelakuan kita jadi nggak semangat gitu loh, Oke. udah nggak ada titik-titik semangatnya gitu loh. Hmm. Belum lagi depan kan kontrakan di sini kan deket ini ya pinggir jalan raya juga. Istri juga bantuin itu bang. Istri bener-bener sabar luar biasa. Bantu kita istri bikin saung sambil jualan juga, jualan mie kayak gitu, es, terus gorengan. Saya jualan keliling kayak gitu bang. Iya, ya. Kemarin-kemarin itu ya, ya mungkin ada yang lihat entah gimana, mungkin dia ngadu bang sama keluarganya bang. Oke. Lu jualan katanya di sana pinggir jalan posisi lagi hamil kayak gitu kan. Iya. Mungkin orang tuanya denger, jadi 2 minggu kemarin istri diambil sama keluarganya bang. Oke. Ada lu, waktu diambil ada lu nggak? Ada habis di masjid pas habis sholat duhur tuh Hmm. saya pulang ke kontrakan, saya bilang rame-rame siapa nih ada mobil kan. Hmm. Ternyata bapaknya istri sama abangnya. Jadi jemput Oke. istri, kalau kalau ngomongnya sih enak. Udah ini kan kalau mau ini kan ngobrolnya di rumah aja. Namanya si Neng lagi hamil, emang kamu bisa ngurus lahiran apa gimana sendiri di sana kan sama orang tua, katanya emang ngomongnya baik sih. Iya. Nggak bisa menyalahkan gitu aja kan. Ya Hmm. intinya saya introspeksi diri, ini kebodohan saya kan, kesalahan saya introspeksi diri aja. Istri diambil, sekarang hilang arah bang, sendiri dua minggu. Oke. Heeh, usaha Hmm. lagi nggak semangat kayak gitu. Hmm. Malahan sisa-sisa kemarin, sisa-sisa ada duit buat makan aja gitu loh, buat makan sendiri. Jadi Iya. usaha kayak hilang arah, pokoknya nggak semangat sama semenjak istri diambil sama keluarganya itu. Nggak enak tidur, kita mikirin bisa aja kita laki-laki kan kita nyerahin diri lah. Kalau kasarnya kita nyerahin diri, Hmm. bisa aja kalau kita kayak gitu kan. Namanya yang punya duitnya kan tetap nggak mau tahu harus ada uangnya kan. Hmm. Lagian kalau posisi kita nyerahin diri kayak gitu, mungkin kalau lanjut saya kepikiran istri juga yang mau lahiran udah 8 bulan kayak gitu. Ya. Terus orang tua juga, apalagi ibu yang sering sakit, jantungnya lemah kayak gitu bang. Hmm. Sering pingsan ibu saya itu. Itu gara-gara saya semua. Kalau diceritain ya, ceritain panjang itu gara-gara saya semua itu bang. Orang tua sampai sering pingsan, pokoknya dibantu sama orang tua itu bukan satu dua kali lah kayak bayarin utang kayak gitu. Cuma kita ke-trigger lagi, kumat lagi, Iya. ke-trigger lagi, kumat lagi kayak gitu, Bang. Iya, iya, iya. Setelah udah aset semua udah hilang, kerjaan hilang, mungkin udah di titik-titik kita terparah sekarang kan, paling parah pokoknya mungkin udah dikasih
sadaran kita lah ya buat berbenah gitu bang. Cuma bener-bener gak semangat itu loh, hilang arah bang. Mungkin karena seorang diri biasanya kan sama istri bisa sharing kayak gini, tahu istri tuh bener-bener sabar bang, nggak pernah marah, nggak pernah apa, istri bener-bener sabar, orang pondok sih dia. Ya mungkin ini langkah kedepannya mungkin ya merintis nyari kerjaan kita bang, nyari kerjaan apa aja, entah itu jualan keliling apa, mungkin ya buat menafkahi istri saya mungkin. Bentar lagi juga kan mau menyambut bayi kan. Kabar kemarin dari istri katanya tanggal 13 bulan depan itu udah lahiran. Iya. Lahiran. Wah. Alhamdulillah tuh rezeki tuh. Mudah-mudahan kita minta doanya aja bang. Iya. Oke. Ada jalan lah ke depannya. Ah. Kita bang kalau terus-terusan mikirin yang mudah gitu loh, mikirin masa lalu kita yang udah-udah, yang ada makin stres, makin gila, makin depresi yang ada bang. Iya. Ya, saya mikirnya udahlah, saya fokus ke masalah saya ini bang, yang duitnya kepake. Istilahnya kalau ada 30 apa 50 mungkin saya menghadap yang sisanya mungkin bisa secara kekeluargaan lah, bisa nyicil supaya beres lah. Supaya bisa kumpul lagi sama keluarga. Kalau kerjaan lah kita bisa nyari lagi kalau udah gak ada masalah kan, gak ada kasus, kita bisa berintis, bisa kumpul sama keluarga kan, pasti ada rancangan-rancangan lebih baik lah kalau udah kumpul sama keluarga. Setuju. Lalu udah ini berarti sudah berhenti, udah berapa lama totalnya berhenti? Dari habis 100 lebih itu bang, dari BPJS itu sekitar 2 bulanan. 2 bulanan ya, 2 bulan udah berhenti ya? 2 bulanan berhenti. Oke. Jadi total yang lu rungkat itu dari tahun 2020 itu berapa? Sampai 2 bulan kemarin. Dari tahun 2020? Iya. Mungkin dari tahun 2020 ke sini sekitar 500 ada, kurang lebih. Wow, lumayan itu. Di total dari awal dari PKP mungkin kurang lebih 1 M lah. Oke. Bisa 1,5 bisa. Ya. Oke. Berarti lu sekarang bener-bener udah yakin berhenti ya? Iya, udah yakin mau berhenti, bener-bener udah di titik nadir paling parah. Sekarang kan mau merubah diri kita kan, siapa lagi yang bisa merubah selain kita sendiri kan ya bang ya? Iya benar. Iya, kita yang udahlah kayak gitu, masalah utang kayak gitulah dikit-dikit. Iya. Kalau masalah perbankan kayak KTA-nya Bank Permata, BRI, mungkin koperasi simpan pinjam sama rentenir itu nggak ada payung hukumnya juga. Terus Bank Perdata mungkin saya fokus ke masalah aja itu loh. Pengen cepat dipermudah, dikelarkan gitu loh bang, biar kumpul lagi kita sama keluarga. Walaupun saya udah dicap jelek gitu sama keluarga mertua, mungkin mudah-mudahan masih bisa nerima kita kalau ada itikad baik kita untuk berubah kayak gitu bang. Iya benar, setuju. Ya sebenarnya lu udah ini sih, secara plan lu udah tahu lu mau ngapain gitu. Posisi utang ya bang ya, posisi udah kerjaan nggak ada kan, aset ya ada, semua udah hilang kan. Posisi juga istri juga mau lahiran kan. Kalau mikir ke situ kita utang sekitar 200 jutaan sama masalah itu ya nyari mana. Tapi mudah-mudahan ada jalannya lah bang, minta doanya ya. Ya amin. Ini juga lagi nyari kalau di sini bang, saya nyari di sini itu pikiran saya itu nggak tenang. Sebenarnya nyari kerjaan ada di sini kan, deket pasar induk juga kan, deket pasar induk. Terus banyak-banyak di akun-akun FB juga kita kalau mau ikhtiar lah, kayak jualan cilok, entah itu jualan es krim apa aja, kita ngikut sama orang dulu itu ada aja. Cuma saya itu nggak ada ketenangan di sini. Kita itu ada kepanikan bang. Iya. Panik, nggak tidur, nggak ini. Pokoknya panik, hal panik aja. Mungkin kalau kita kayak keluar Serang aja, kayak ke Bekasi lah, ke Karawang apa ke Bandung kemana, mungkin mudah-mudahan agak tenangan. Yang penting komunikasi kita sama keluarga, sama istri tetap terjaga. Gitu. Iya. Gue sulit ngebayangin kalau kita nih semua ada di posisi mas utang, baru nikah, istri dibawa kabur-kaburan, ngegembel bisa dibilang ya. Tuh istri mau dan lagi hamil lagi, bayangin. Gimana carut marutnya nih otaknya tuh, gimana terkurasnya energi gitulah. Nih buat teman-teman yang nonton ya seperti itu adanya nih yang kejadian Mas ini ya, dengan
kesalahan Mas karena judi online ya ujung-ujungnya kayak gini. Bisa dibilang sengsara gitu. Yang tadinya hidup mapan, enak, nyaman, tinggal jalanin hidup secara normal aja, nikmatin hidup. Sekarang ditempatkan pada situasi yang jauh dari hal-hal sebelumnya, jauh dari kenikmatan. Isinya cuman sengsara, lahir batin kayak gitu ya, yang dialami gitu. Itu dari apa ya? Dari judi online, dari slot. Itu udah ada jelas contohnya. Jadi buat pelajaran lah. Ini kita mau ngomong berapa kali lagi gitu. Contoh korban-korbannya ya pelaku-pelaku kayak gini hidupnya tuh bener-bener ujung-ujungnya tuh hancur gitu. Coba deh teman-teman bayangin kalau di posisi Mas kayak gimana. Istri lagi hamil, tekanannya tuh gimana, depresinya tuh gimana bayangin. Gue sendiri tuh sulit ngebayangin kalau gue di posisi kayak gitu. Sanggup apa enggak ini gue kalau kayak gitu. Makanya ini diambil hikmahnya nih buat teman-teman yang nonton. Jangan sampai kalian berhenti nunggu sengsara dulu baru berhenti. Biasanya nih model-model mereka tuh nonton channel gua, nonton video gua kalau lagi rungkat, kalau lagi nggak punya duit baru nonton. Nanti kalau ada duit, udah dilupain tuh, lupa sama video-video gua, lupa sama korban-korban yang ada di podcast gua. Masuk lagi. Jadi yang ada di otaknya, yang ada di pikirannya, gue belum kayak gitu. Justru teman-teman korban-korban kayak Mas ini, pelaku-pelaku kayak gini, justru membuat pelajaran buat kita. Jangan sampai kita rungkatnya sama kayak Mas. Kalau kemarin kan mungkin sebelumnya belum tahu nih, ada pelajaran, belum ada contohnya ngeliat di podcast atau apa gitu. Nah, teman-teman yang baru masuk nih, masih di tengah-tengah umpamanya, kan udah tahu, udah nonton video-video gue juga. Masa dari sekian puluh video, teman-teman nggak bisa berpikir sih bahwa gue nggak mau berhenti, gue nggak mau sengsara gara-gara judi online gitu. Jangan justru malah berpikirnya, itu mah 500 juta, gue mah masih modal receh, paling gue 2 juta, mah 3 juta. Iya, nanti ujung-ujungnya ke sana. Kalau sekarang teman-teman kalahnya baru puluhan juta mungkin kalian masih enjoy, masih nyantai, masih menikmati. Tapi tetap kalau dilanjutin, ya ujung-ujungnya nggak jauh beda kayak Mas ini. Gitu. Jadi kebanyakan teman-teman tuh berpikirnya kayak gitu. Nonton video bukan justru ambil hikmahnya biar kita berhenti, tapi ngebandingin, gue belum kayak gitu. Gue mah gak mungkin sampai kayak gitu. Orang harta gue sekarang yang gue punya segini. Iya, nanti yang ada kalau dilanjutin, yang kalian punya dijual-jualin. Kategori atau versi sengsara orang kan beda-beda. Ada yang punya harta 30 juta, mentok 30 juta, 30 jutanya. Ya habis, ya itu sengsara banget. Orang duitnya cuma segitu doang. Kayak mungkin orang tuanya mungkin mampu gitu kan. Ada emas 60 gram, ada tanah 4.000 hektar. Ya kan versinya Mas Tisnos gitu. Jadinya habisnya berapa? 500 juta. Ya kan? Nah kan ada level kemapanan bisa dibilang kan kayak gitu kan. Ya itu jadi nggak bisa dibandingin kalahnya sama orang lain yang beda level kemapanan gitu ya. Nah itu yang perlu Mas syukuri menurut gue ya alhamdulillah punya istri yang mau mau istiqomah menerima suami kayak gitu. Kalau istri-istri lain dibawa sekali kabur dengan kehidupan yang baru nikah lagi kan, terus kehidupannya jauh gitu dari bayangan dia mungkin nggak mau. Cewek mana yang mau kayak gitu? Ya udah, paling nggak pengadilan udah cerai gitu. Ngapain sama cowok kayak gitu? Utangnya banyak, isinya masalah doang, ribet, bikin hidup sengsara gitu. Pasti kan berpikirnya kayak gitu. Nah ini alhamdulillahnya istri lu nih mau lah istiqomah, jadi disyukuri terus. Ya aku sering bilang kan sama teman-teman yang lain juga, ya kalau mau berhenti memang harus ada alasan, ada kekhawatiran yang kita takutkan nanti kalau kita lanjutkan akan terjadi sesuatu. Ini kalau udah di posisi ini ya memang sangat amat tepat untuk kita memutuskan stop. Emang sekarang kejadian kemarin juga istri dijemput keluarganya emang suatu yang bagus lah buat kita bisa gerak lagi, bisa memperbaiki keuangan juga, beresin masalah juga ya itu suatu yang bagus ya. Iya. Lagian kalau ngikut sama kita kan kayak mau lahiran, kan kasihan juga ya Bang ya. Iyalah pasti dong, Kita pasti nggak dong. bakal sibuk, pasti ribet lah. Iya. Intinya nggak bakal bisa keurus sama kita lah Bang ya. Iya. Itu keputusannya yang baik kok. Emang keputusan yang bagus ya Bang ya. Bagus, sangat bagus, sangat bagus. Jadi lu tinggal bisa lebih kita fokus. memperbaiki diri sama keuangan aja.
ikhtiarnya aja dimaksimalin mungkin ya. Iya, setuju. Nah sekarang lo harus berenang nih, lo harus latihan berenang Apa nih. aja pokoknya ya Bang ya, apa aja pokoknya. Sikat yang penting jadi duit. Sekarang lo harus berenang nih. Tak 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 lo harus latihan berenang, ngelewatin berapa kilometer itu untuk menuju Pulau Baru. Pulau Barunya nanti lembaran, lembaran baru. Nah kalau lu putar balik tadi tuh, lu pesimis segala macem, nggak kelar-kelar, nggak nyebrang-nyebrang lu nya. Sekarang lautnya nih, pulaunya di depan lu, tinggal jebur doang berenang, ya kan? Kalau lu putar balik kelamaan nanti, nggak bakal jebur-jebur, orang lautnya udah di depan lu itu, tinggal lu nyiapin fisik lu buat berenang, biar kuat nafasnya, Iya, iya. kayak gitu. Udah sikat aja, cepet gerak, berenangnya cepet, mau gaya katak, mau gaya apa, terus sikat terus, asal halal ya. Iya. Sikat, yang penting dapat uang, cuan halal, sikat, 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 udah gitu aja udah. Yang penting kalau lu udah semangat pasti nanti ketemu jalannya, dapat ide, dapat apa aja gitu. Cuma kalau lagi pesimis nggak bakal. Pesimis gimana sih namanya duit? Lu dapat duit 50.000 aja, 100.000 per hari, kampret nih 50.000, 100.000. Gue biasa sehari dapat 500.000, sekarang 100.000 sepele banget. Kayak gitu ngeremehin duit, gitu. Ya karena nggak semangat, karena kita nginget masa jayanya kita tadi, bisa. Gue nyari duit 100.000 aja sehari susah banget. Dulu gue megang duit 200 juta aja sekepok di tangan. Iya. Masa jayanya orang berbeda-beda bro. Dulu kita ada detik masa jaya, iya udah. Sekarang kita lagi ada titik di masa itu, ya nikmatin duit 100.000. Gitu. Sembari nyari 100.000 ada 20 mamanya, ada di 2 juta. Kan sembari pelan-pelan. Lu ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang lain yang lagi nonton? Silakan. Ya buat pesen gua sih stop deponya aja sih Bang. Buat anak-anak jangan ada lagi yang kata kayak trigger iseng-iseng depo 100 petaka teman. Gitu aja sih sebenarnya Bang. Cukup Ya. dah. Gitu. Ya, sip dari gue kayak gitu ya. Ya, siap.